Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi hadir ya. Untuk seperti biasa malam Senin kita di Kompor, konsultasi market dan portofolio. Silahkan tonton, usahakan konsultasiin saham yang dipunya atau saham yang di watchlist ya. Buat untuk biar tahu arah view-nya. Nah, kali ini coba saya sharingkan ya situasi market terkini. Lagi dan lagi ya, Donald Trump terus mengeluarkan kata-kata sakti, yaitu untuk war tarif ya. Kalau kita perhatikan memang sih sepanjang 2025 semenjak Donald Trump jadi presiden ya, itu yang selalu dikeluarkan gitu. Karena memang dia market maker global, presiden sekaligus trader gitu. Karena dia merasa market US udah bubble, all time high terus. Nah, maka dia perlu untuk nyerok ya. Nah, dibuatlah tarif 100% tiba-tiba dadakan ya. Cina pun kaget juga ya. Ini aki-aki katanya ya, udah tua masih aja kayak koboi gitu ya Amerika ini. Dan Cina pun merespon bukan dengan tarif tapi lebih ke kontrol untuk perkapalan ya, dunia shipping. Nah, itu yang yang diancam untuk Donald Trump juga ya. Jadi nanti akan terganggu untuk supply chain global gitu ya, baik dari segi ekspor impor gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi positif juga ya ke depan buat perkapalan tuh. Karena Cina tidak membalas dengan tarif ya sejauh ini. Kita perhatikan memang Donald Trump ini ya, kalau yang sering mengikuti Twitternya ya, di mana dia sering men-tweet ya gitu, yang bisa membuat luluh lantah ya pasar global, bukan hanya di stock market ya, bahkan kripto. Banyak korban-korban ya yang sangat besar gitu sepanjang sejarah dunia kemarin. Kalau teman-teman yang trading future di kripto, tentu pasti akan kena ya di info. Halo, tes. Ya, di mute dulu ya. Nah, ya, pasti akan kena ya di tanggal 11 subuh ya gitu, Sabtu pagi, di mana data likuidasi itu terbesar sepanjang sejarah di dunia kripto 312 triliun ya gitu. Karena memang tentunya ya keluarga atau orang-orang kolega terdekat Trump pasti udah nge-short dulu tuh ya semua BTC, ETH dan segala macam yang menyebabkan cukup drastis. Dan juga dari ETF BTC dan ETH memang udah lihat kalau teman-teman yang mendalami ada blockchain suaranya ya. Halo. Bang, nggak ada suaranya bang. Tes. Yang lain gimana? Ada suaranya atau enggak nih? Coba ada suaranya enggak ini? Tes. Halo. Ini nggak ada suaranya atau gimana nih? Ada perasaannya. Ada sudah. Iya, coba di-mute dulu ya. Dari tadi harusnya ada ya, internet kencang ini, aman ya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Di mana Donald Trump, kalau kita perhatikan teman-teman ya, tentunya keluarga terdekatnya karena dia mafia ya juga ya, gitu, trader, mafia, market maker, presiden, paket lengkap. Tentunya ini akan kita temukan dalam 4 tahun ke depan ya. Saya sih udah lama ngomong ya, ketika Donald Trump jadi, tentunya era trade war ini dia akan terus mengeluarkan jurus-jurusnya ya. Nah, tapi kalau teman-teman belajar TA, sebenarnya market ini udah overheating juga ya ISG. Semu kenaikannya karena dinaikkan oleh konglo. Isinya juga seperti balon yang siap pecah kapanpun gitu, bubble. Kalau kita perhatikan secara TA, memang sejak saya bahas September ya, market kemungkinan turun pun wajar aja gitu, karena ada beberapa gap juga di bawah. Dan ini ada namanya bearish divergence ya, di mana price-nya naik, indikatornya turun, bisa pakai MACD atau RSI, biasanya akan menunjukkan bahwa market akan ada koreksi, entah itu alasannya pakai tarif atau pakai war Timur Tengah, segala macam itu memang menjadi bumbu di market gitu. Nah, kalau kita perhatikan sih, kalau pergerakan besok sih mungkin koreksi seperti hari ini aja ya, hari Rebo 8 Oktober 1,5%, habis itu naik, semoga aja begitu ya. Yang penting kalau konglonya masih menjaga sih, so far paling mentok 1-2%, habis itu rebound gitu ya. Harusnya sih seperti itu kalau tidak terlalu yang panik berlebihan gitu. Biasanya kan pelaku pasar itu yang mengendalikannya adalah emosinya gitu. Karena secara struktur memang ISG masih uptrend gitu. Nah, dia bahaya kalau dia breakdown di level 8.000. Nah, itu kata kuncinya ISG. Kalau dia break 8.000, maka akhir Oktober atau November nanti dia bisa possible untuk nutup gap di 7854. Karena memang ISG udah sesak napas ibaratnya ya, udah naik terlalu tinggi, wajar. Karena setiap all time high itu pasti turun. Ini all time high kemarin di 24 September turun.
all time high di 28 Agustus turun, all time high lagi kemarin di 9 Oktober biasanya akan turun, karena memang saham-saham atau ISG biasanya kalau all time high pasti akan ada koreksi. Nah, bertepatan dengan Donald Trump, ini sih harusnya mungkin koreksinya ya sekitar 8.000 lah supportnya itu ya. Kalau dia gap down malah bagus ya, biasanya akan balik arah cepat gitu. Tapi yang bahaya itu diiris pelan-pelan ya. Tapi kalau gap down langsung paginya gitu. Nah, tergantung ntar lihat view-nya saham-saham Konglo. Biasanya paginya itu IEP-nya kalau biasa aja ya udah koreksi biasa gitu. Tidak yang terlalu parah. Tapi kalau saham-saham OMPP atau DSSA yang big cap ya, itu dibanting ya mungkin langsung gap down dalam gitu. Nah, itu tergantung kita menanggapinya karena ini hal yang biasa saja gitu. Bahkan pernah terjadi juga di sini waktu Sri Mulyani gitu kan, kebijakannya 3% malah habis itu recovery. Karena memang market ya pasti akan bergejolak habis itu recovery. Tergantung kita sudut pandangnya dan saham yang kita punya gitu. Yang bahaya kan kalau kita FOMO. Dan kalau kita lihat juga dari pergerakan asing memang masih belum ada nafas ya gitu. Seperti yang saya bilang, walaupun asingnya keluar, karena memang yang penggeraknya adalah saham-saham Konglo. Nah, inilah saham-saham Konglo ini yang menjadi penggerak sekarang. Kalau memang dia dijaga, harusnya sih tidak terlalu koreksi dalam gitu. Kalau dia dijaga ya gitu. Yang penting sih area 8.000 ini menjadi krusial support ISG. Kalau dia breakdown, nah itu baru warning sangat bahaya itu. Biasanya mau ke bawah deh. Yang penting dijaga 8.000-nya. Oke, langsung saja kita bahaskan saham-sahamnya teman-teman karena banyak sekali pertanyaan seperti biasa ini ya. Semoga cukup 1 jam ini. Halo, kok nggak ada suaranya? Tes. Masa nggak ada suaranya? Halo. Ada Ad- harusnya kan saya nggak ad- mute ini. ada bang. Ini mas, iya memang ada nih, ada masih aja jelas sekali nih. Saya pakai toa masjid nih, perlu nih. Gila, ini ada harusnya aman iya. Coba dikeluar dulu ya yang nggak ada suara, soalnya ini internet lancar aja saya lihat ini. Saya udah teriak-teriak ini. Oke, langsung saja kita bahas dulu ya. Saya scroll dulu. Ini saya coba naikkan volume suara ini, dibilang nggak ada ya. Ini biar nggak ngantuk juga. Oke, mulai dari pertama ya Pak Pebi nih. Pak Pebi ada Indifit Teens Gia. Oke, kita reviewkan. Pertama ada Indifit Teens. Indi masih di dalam konsolidasinya ya. Selama dia di atas 2000 berapa nih? 2100 so far masih akan bergerak konsolidasi aja sih. Untuk si Indi ini ya, bahaya dia kalau breakdown 2100. Itu aja dijaga Indi. Kemudian Fit masih dalam FCA. So far kalau dia masih kuat melawan arus besok mungkin masih akan arah lagi. Arah-arahnya mungkin 1400. Kemudian Gia juga kemarin terlihat di sini masih ini ya apa namanya masih ada BB ya buyback gitu walaupun MG trader semua sama CP-nya pada TP harusnya kalau masih kuat mungkin masih akan naik lagi arah ya karena masih ada yang cover gitu. Ini BB ini dari kemarin dia masuk waktu di 70-an nih dia beli terus ini ya. Tapi kalau dia misalkan nggak kuat lagi menahan scalper, mungkin dia akan kuning ya atau nggak turun dulu gitu. Harusnya sih masih akan dijaga lagi. Itu Fit Teens, kemudian Teens masih suspend kayaknya, masih suspend, masih belum kemana-mana tapi masih uptrend Teens. Harusnya sih nanti masuk FCA 7 hari dia kalau keluar suspendnya. Itu dia Teens. Karena dia udah suspend kedua. Oke ya, udah dijawab. Kemudian Wifi, udah lama saya bahaskan ya. 4.000 is coming ternyata tercapai ya. Kemarin waktu itu saya bahaskan ya, kalau saya teman-teman ingat ya, waktu saya bahas di September, saya bilang Oktober ini potensial jalan, saya bilang ya, potensial jalan untuk si WiFi saya bilang ya, potensial jalan si WiFi. Nah, potensi jalan WiFi waktu itu saya ngomong kurang lebih possible dia naik ke 4.000 saya bilang ini udah deket ya. Waktu itu saya proyeksikan dan so far masih uptrend. Pelelangan untuk internet minggu depan kayaknya diumumin ya gitu untuk lelangnya. Kemungkinan sih WiFi yang dapat tender juga ya karena kan keluarganya Pak Presiden ya Pak Hashim gitu. Ini sih memang kepentingannya ya ngelihat Pak Hashim aja sosok di belakangnya paling gampang kan lihat owner ya. Masa dia nggak dapat proyek kakaknya jadi presiden ya kan gitu. Masih possible dia entar. Selamat ya juga buat teman-teman yang waktu saya bahaskan dulu ya. Untuk WiFi ini dia nyampe ke 4.000.
Untuk CBRE besok gimana, Bang? Sabar, nanti ini masih satu-satu. Ini sesuai antrian ya. Saya jawabkan CBRE nanti ya yang menyesal. Nah ini dulu ya, didengarin dulu ya, jangan pakai suara. Ini soalnya berdasarkan urutan ya. Kita yang pertama ini nanti bagiannya akan kita jawab ya. Nah, itu. Tunggu aja ini soalnya dari awal ya, dari jam 6.19 nih. Nah ini nih saya coba bahaskan. Nah itu dia untuk WiFi ya. WiFi, sabar nanti semua punya giliran. Yang penting catat aja di listnya ya, catat di listnya karena ini sesuai antrian kita bahaskan review ya, itu. Nah ini kalau dia misalkan nyampe lagi untuk 4.000 mungkin terdekat 4.200 ya, kalau break 4.000 4.200 salahnya. Kemudian brand menarik sih kalau dia koreksi-koreksi di bawah 9.000 karena November ini kemungkinan chance besarnya bisa masuk MSCI, dia harus stay atas 10.000 sampai akhir Oktober. Nah kalau misal dikasih diskon di bawah 9.000, ini sih tutup mata beli ya, tidak perlu takut. Justru kita senang ketika market anjlok bisa dapat di bawah 9.000 kalau dikasih. Harusnya sih dijaga sama Om Pempe. Kayaknya kalau turun di bawah 9.000, 6% kayaknya agak dalam. Kayaknya sih dijaga aja ya. Tapi so far support kuatnya di 9.300. Brand sementara so far masih trend up ya. Itu dia. Tapi kalau dikasih koreksi 5-10% sih tidak ada kata untuk tidak beli ya. Karena dia mau ngejar MSCI November ntar. Itu dia Om Pepe. We trust Om Pepe. Itu dia WiFi dan brand. Lanjut BKSL BWPT ya. BKSL, BPT ini saya reviewkan sesuai antrian ya. BKSL seperti biasa, dia biasanya mendekati area-area 155 itu suka koreksi karena itu area supply-nya ya. 155 ini itu menjadi krusial. Kalau misalkan tidak mampu break, ada baiknya di take profit, biasanya gitu atau take profit bertahap. Nah, tapi kalau dia mampu break 155 ya, yang area krusialnya karena udah 3 kali diuji coba, maka possible dia menuju 160 sampai 165 dulu. Itu dia untuk BKSL, kemudian BWPT. Kita cek BWPT. BWPT masih tertahan di MA20-nya ya. Ini krusialnya kalau dia mampu break 145-nya mungkin possible ke 150. Tapi kalau nggak mampu break mungkin dia akan koreksi lagi ke 136. Masih di situ aja dia untuk BWPT. Kemudian Pak Akrom, STAA Cyber. Oke, STAA Cyber. STAA, wah gokil ya. Ini pilihannya bagus nih Pak Akrom nih ya. Tidak banyak orang bicarakan. Bagus nih, trennya up terus ya. Wah, STAA ya, diam-diam merayap ya. Setelah breakout MA20-nya, Unstoppable ini tinggal dikawal aja kalau punya harga bawah Pak Akrom nih. Possible dia terdekat sih untuk arah-arahnya ke 1.600, tapi harus sabar ya. Masih bagus banget ya. STAA ya, pelan-pelan merayap ini, tidak banyak orang bahasnya. Cybertron, kita lihat Cyber. Apa kabar Cyber? Oh, Cyber juga masih uptrend selama di atas 1075. Namun tantangan kuatnya kemarin belum berhasil di breakout itu di level-level 1230, 1240. Mungkin area itu yang akan diuji coba lagi. Kemudian era masuknya iPhone 17 masih belum membuat dia untuk bergerak banyak ya era phone ini. Era phone masih biasa sama ya. Dia area resist yang kemarin itu 440 belum berhasil di breakout, mungkin itu akan diuji coba. Kalau misalkan dia mampu breakout 440, mungkin possible ke 460 dulu lah terdekatnya, sampai 464. Itu dia untuk view-nya, Erapon. Kemudian Ratu Unstoppable, kemarin udah kita bahas ya. All time high is real, saya bilang. Dari bawah sini, bahkan setiap di bawah 6.000, di bawah 7.000, akum-akum terus. Nah, sekarang udah dijawab 5 hari, langsung all time high ya. Tentunya kalau beli sekarang terlalu beresiko ya. Selamat buat teman-teman yang minggu lalu dengerin kompor atau bahkan di akhir-akhir September ya, saya bilang tinggal nunggu waktu aja karena ini Konglo game ya, gameplay Konglo dan all time high. Kalau dia misalkan tidak ikut arus untuk merah besok ya, kalaupun koreksi paling koreksi sehat karena bagus sekali flow-nya ya gitu. Supportnya sih 9.400 besok ya, yang akan diuji coba kalau misalkan dia ke-trigger market merah ya. Tapi kalau dia nggak ke-trigger, masih kuat, mungkin arah-arahnya 10.000 sampai 11.000, 12.000 di masa yang mendatang ya. Baik itu akhir Oktober atau November gitu. Habis itu karena dia mau stock split kalau nggak salah. Makanya harusnya sih dijaga dia. Kalaupun koreksi ya koreksinya wajar lah. Karena dia udah naik 5 hari, hampir 50% ke atas ya. Tapi so far uptrend banget, masih bagus. Satu, kemudian BRMS, CBDK. Wah, oke, kita bahas BRMS, CBDK. Wah, nanti kalau yang double-double tinggal disimak ulang aja ya. Nanti saya taruh di YouTube biar teman-teman tonton ulang. Jadi pertanyaannya yang double-double tinggal ditonton aja yang udah saya reviewkan ya. BRMS masih uptrend juga. Terdekat masih memang
area 1000 yang kemarin masih krusialnya ya. Kalau misalkan dia koreksi, mungkin dia koreksi 885, 870 lah ya. Kalau misalkan dia koreksi. So far, tapi trennya masih up, masih bagus. Kalau punya masih bawah, masih bisa dikawal. Kemudian CBDK secara view masih di atas MA20 juga. Selama di atas 6.600 masih oke. Kalaupun dia ada koreksi, koreksi wajar aja. Mungkin akan uji coba lagi nanti ketika market bounce back lagi ke atas ya. Misal setelah besok Senin koreksi, ke area 7.500 sampai 7.800. Soalnya dia nanti dapat injek dana dari Rek Isupani dia kan. Gitu. Kemudian CBDK uang istirahat dulu karena udah beggar ya. Nah, ini biasanya kalau saham-sahamnya ARB berjilid jangan dulu dilawan, biasanya nanti dia bangkit ada perlawan dari ARB baru ya gitu. Tapi so far sih dari bandarmologi sih masih dijaga ya setahu saya uang ini. Itu dia support terdekatnya 3660 kalau misalkan nggak ARB lagi ya. Besok ini 4660 karena memang karakter saham-saham yang kering beggar kayak gini kalau sekalinya ngedam ARB berjilid, sekalinya naik ARA berjilid. Emang begitu karakternya. Yang penting jangan FOMO waktu di pucuk sini. Nah, kalau FOMO pucuk Monas, nah itu berarti memang ini ya tidak ada plan gitu. Nah, mungkin FOMO waktu pucuk di sini ya harusnya beli-beli waktu di sini gitu. Tapi sih so far dia kalau misalkan bounce back di 3630 kemungkinan dia naik lagi. Karena masih dijaga sama Happy Up sore. Raja BRPT cedia. Belum ya tadi ya. Oke, Raja. Raja juga ya, all time high gokil. Kemarin ya, saya pikir 4.000 aja ya, ternyata ngegas terus emang. Ini all time high ya. Terdekatnya sih kalau kita lihat, coba kita tarik dulu ya. All time high saya dia. Gokil emang ya. Nah, ini terdekatnya sih 6.000, kemarin nyampe 6.000 ya. Udah nyampe 6.000-nya, kalau misalkan dia koreksi wajar, tapi next target terdekat 6.300 ya. Kalau secara Fibo-nya ya. 6.300. Karena di all time high. BRPT juga unstoppable 4.000 ya. Dulu pernah kita bahaskan ya waktu di 2000-an di sini tentu harusnya beggar ya. Base rally ya yang saya bilang area-area di sini ini area-area akum. Kalau teman-teman yang ada yang masih nahan atau menjaga trailing stop harusnya udah beggar 2.100, 2.200, sekarang udah 4.200 ya beggar itu. Beggar hanya nahan kurang dari sebulan ya gitu. Tergantung mentalitas nahan karena ketika market merah juga harus siap juga nahan ya gitu ya. Asal harga bawah. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin kalau dia misalkan koreksi wajar aja ya. Yang penting dia tidak di bawah 3530. Nah, itu mulai bahaya dia kalau dia di bawah 3530. Selama dia di atas 3530 atau MA20-nya, strukturnya sih masih bagus ya untuk ke atas. Mungkin possible dia ke 4.300, 4.400, 4,5 ya. Bahkan 5.000 di masa depan. Tapi saya nggak tahu bulan berapa ya. Gitu. Jadi kalau ada merah-merah, gitu. Masuknya gimana, apa maksudnya? Masuknya gimana? Tinggal di ini aja ya, gabung ke chat buat untuk nanya. Gabung ke chat buat nanya-nanya. Oke, itu udah. Kemudian cedia juga unstoppable ya. Saham-saham OMPP yang paling luar biasa ya. Justru nih peluang-peluang kalau ada anjlok market ya, ini justru peluang yang harus dimanfaatkan ya. Saya sih seneng ya. Karena kalau nggak ada market anjlok dia nggak bisa turun nih ya. Unstoppable soalnya saham-saham OMPP. Bagi orang yang paham karakter OMPP ya gitu. Kalau yang nggak paham pasti takut market merah. Justru peluang ya. Kita senang market merah bisa dapat bawah ya. Nah ini kalau misalkan dia selama di atas 1785 masih oke ya. Tapi kalau ada koreksi mungkin akan uji support 2000 lagi ya. Itu kemarin area support yang dijaga saya lihat ya. Tapi kalau enggak sih ini sebenarnya ada gap di sini ya. Ada gapnya di 2000 ya benar. Berarti area 2000 itu ya emang ya. Krusialnya untuk cedia ini. Kalau turun di 2000 sih menarik ya. Tapi buat trading pendek karena udah bermain di area atas soalnya. Itu dia dada. Wah ini banyak korban ya. Kok bisa ya retail di sana nggak belajar dari masa lalu ya. Karena saya dulu sempat trade di bawah 30. Saya aja jual waktu 100 ya. Naik lagi sampai 200. Belum rezeki ya udah karena kita mencukupkan rezeki. Nah dada ini sebenarnya mirip-mirip HKMU ya. Karena ownernya terus jualan ya. Kok bisa kemakan news ya. Dada dimasuki Vanguard. Di Bloomberg aja nggak ada Vanguard masuk ya, Bloomberg Terminal gitu. Terus kemudian di data asing aja nggak ada nih kalau tarik data investor asing. Karena Vanguard itu biasanya pakai broker AK, ZP, sama BK. Nggak ada kita lihat. Yang ada adalah owner setiap hari jualan ya. Kok bisa kemakan berita pesanan? Dada akan ke 230.000. Buset, ngalahin BCA dong. Ngalahin OMPP. Bisa-bisanya saham gorengan kayak gini dipercayai. Yang lagi dan lagi menjadi korban adalah XL. Di mana
para ownernya ya, PSP ini pemegang saham pengendali ya, jual 230M. Oke, kalau kita tarik data dari 1 Oktober, dia udah ngejual 264M, yang rugi lagi retail yang kemakan jebakan nih. Kemungkinan sih kalau masih ada panic selling dia akan ARB lagi ya gitu. Kalau nggak ada yang nampung lagi big player yang mainin dia, mungkin antara retail sama retail ini. Karena kalau teman-teman perhatikan ya, dada ini sebenarnya kalau teman-teman pakai ini ya di Stockbit Insider atau RTI, itu kelihatan sekali owner jualan terus ya. Sejak September, Agustus kok bisa ngeklaim diakuisisi Vanguard. Dari Agustus loh udah dikasih clue sama owner, saya jualan terus loh ini. Hati-hati kata owner, malah retail senang beli nih. Tuh, ownernya bahkan dari akhir Juli tuh ngulangin posisi pakai broker AI tuh. Dikeluarin ini belum keluar nih data yang terakhir yang kemarin dia keluar 10 Oktober nih. Harusnya sih udah tinggal sedikit barangnya. Ini murni exit ke retail ini ya. Itu. Sebenarnya ownernya tidak salah, yang salah retail yang beli. Karena di perdagangan ada yang jual, ada yang beli ya. Retail yang seneng nih. Yang senang-senang kemakan FOMO ini berita ini. Kok bisa saham yang udah naik dari 11 perak ke 100 kok berani beli gitu ya. Kalau berani ya harus resikonya tinggi. Kemungkinan sih akan ada masih panic selling, mungkin ARB lagi. Karena ini retail udah yang makan semuanya. Apalagi 10 Oktober gila banget ya. Ownernya sih akan jualan terus nanti sisa barangnya. Ini murni exit ke retail, bukan ada backdoor atau akuisisi kalau ini. Ini murni nanti kayak model HKMU ini. HKMU itu retailnya udah 90% tuh. Jadi udah nggak ada ownernya di sana, udah lepas tangan karena udah dapat duit ya. Gitu. Karena emang volatilitasnya tinggi banget kemarin Jumat ya, sempat dibikin sampai hampir ARA, habis itu diiris pelan-pelan sambil dibanting AI-nya ya. Oke, MG, HD, JP yang beli retail. Itu dia dada ya. Saya sih nggak pernah sentuh ya. Setelah saya udah buang 100 kalau nggak salah, soalnya main FCA dulu saya nih. Karena saya udah curiga sih, dari sini kecurigaannya, makanya saya buang aja ya. Saya nggak ikuti, malah naik sampai 200. Ya udah rezeki saya cuma 100. Itu. Karena di sini ini datanya udah nggak enak ini. Kita pakai logika berpikir aja, owner jualan. Ya kali kita yang mau nampung ya kan. Tapi nyatanya retail di luar sana yang FOMO nampung nih itu Jumat. Itu sih view-nya. View masa depan sih busuk, itu aja. Karena owner keluar. Masa owner mau buyback udah dapat 200M? Kalau saya sebagai owner saya udah lepas tangan kayak gitu. Itu dada ya. Sakit dada emang ini. Apalagi Garuda di dada nggak lolos Piala Dunia. Tambah sakit dada Garuda di dada nih. Ya, itu dia dada ya. Jadi harus lebih teliti ya. Untuk teman-teman di sini yang retail-retail ya. Pakai data dan fakta ya. Dan logika berpikir. Kok bisa owner jualan-jualan terus mau diakuisisi? Mana ada istilahnya kayak gitu ya. Saya lebih percaya Om PP dibanding owner dada ya. Gitu aja. Owner dada belum masuk Forbes masalahnya. Belum menjadi orang terkaya di Indonesia. Ngapain dipercaya dia jualan terus? Kalau Om PP mah gentleman, beli terus. Itu bedanya ya. Itu dada. Oke, Ratu udah, PTRO Bris belum ya? Oke, PTRO kita bahas ya. Sudah cukup dada ya. Kalau ada yang bertanya lagi, udah skip aja ya. Jadikan pelajaran kalau nyangkut-nyangkut, kalau bisa segera keluar kalau nyangkut. VTRO dia udah mulai jenuh ya, mulai agak jenuh, udah konsolidasi dia nih. Kalau kita perhatikan ya, kemungkinan dia masih akan bergerak dalam kotak ini ya, karena udah naik banyak juga dan beggar juga ya. Beggar juga ini hanya hold dalam waktu sebulan ya, gitu. Kalau market nggak ada merah, nggak bisa dapat harga bawah di sini ya. Gitu. Waktu 3.600 beggar juga. Mungkin dia akan konsolidasi, membuat base baru, base rally. Tapi kalau misalkan di kemudian hari nanti dia breakout lagi di level 7650, welcome. November, Desember 9.000 itu di arahnya. Ini saya info sebelum kejadian sama kayak waktu kemarin saya bilang all time high kayaknya nih. Itu. Tapi harus butuh proses juga ya, mungkin koreksi-koreksi dulu lah. Support kuatnya di MA 20, 6250. Nah, itu tuh. Kalau dikasih koreksi di sini market merah justru peluang ya. Kalau Anda yakin sama Om BP, kalau nggak ada analisa jangan dibeli. Karena harus teliti dulu. Berisik ya. Kemarin sempat naik ya di hari Kamis berisik, tapi koreksi lagi masih sama, masih enak bolak-balik ya. Beli area-area demand-nya, sell area supply, area demand-nya di 2.500-an, sell-nya 2.700-an, masih enak bolak-balik kali ini karena memang masih konsolidasi. Itu saja untuk BRIS. Karena memang sektor finance-nya belum menguat ya gitu. Oke, udah nih atau PTRO nanti tinggal ditonton ulang aja, udah saya bahas. ESA atau belum? Oke, ESA. Vanessa ya, ESA biasanya tuh di bawah 700 enak deh. Udah mulai di bawah 700 sekarang ya. Nah, ESA masih di atas MA20, MA200-nya, supportnya 675 ya. Waspadai kalau breakdown. Kalau breakdown mungkin dia akan menuju demand areanya di sini nih. Gitu ya. Itu untuk ESA.
Karena dia udah mulai ada aksi-aksi taking profit dulu deh nih. Waspadai aja 670-nya supportnya tuh. Tapi kalau dijaga sih mungkin akan ada technical rebound ya. Kemudian Toba ya, minggu depan juga ini rilis, kemungkinan kalau dia nggak melawan apa namanya arus indeks ya, mungkin masih hijau, tapi kalau ternyata besok lawan arus mungkin dia akan koreksi dulu, masuk ke demand areanya ya, ke level 1240-an, 250 gitu. Tapi kalau dia bisa melawan arus, mungkin dia masih akan minggu depan ya, minggu depan entah Selasa, Rabu, after Senin merah mungkin ya, ke 1425 lagi diuji coba sampai 1500 itu dia. So far masih oke. CBRE juga ya. Nah ini nih. Dulu saya CBRE itu main dari 60-an tuh CBRE itu. Sebelum ada berita Happy Hapsoro masuk, karena emang dari dulu saya udah tahu ya sini CBRE itu punyanya Happy Hapsoro gitu ya. Nah ini udah mulai koreksi-koreksi dulu ya CBRE-nya, karena dia wajar udah naik banyak, karena sesuatu yang naik banyak pasti akan ada koreksi, karena sudut kemiringannya juga tinggi banget, biasanya juga cepat turun. Kalau misalkan dia masih turun, mungkin dia masih ARB gitu ya, mungkin dia akan menguji coba lagi ya, tapi kalau dia ada perlawanan mungkin support 12.55 nih yang menjadi batasannya ya, mungkin dia akan bangkit dari ARB-nya gitu. Tapi sih udah ketinggian aja nih, risk reward-nya sih buat untuk trading pendek kalau harga-harga sekarang, kecuali punya harga bawah nih, udah beger-beger soalnya orang yang punya di bawah sini, jadi udah terlalu risiko lah kalau untuk swing kalau saham model begini, apalagi dia baru-baru keluar FCA ya kan. Nah ini dia CBRE, karena emang dia digoreng murni ya, karena ada sosok Happy Hapsoro ya gitu. Saham-saham Konglo ya ini, walaupun story-nya memang dia buat untuk beli kapal segala macam, tapi sih masih enak lah trading pendek karena volatilitasnya tinggi dia. Area-area ini masih dicoba itu CBRE. KLBF SSI ya, oke KLBF SSI ya. Kita lihat KLBF SSI ya, KLBF SSI ya. KLBF masih downtrend ya, masih belum ada sentimen ini untuk farmasi KLBF karena dia masih di bawah MA20, momentumnya kurang ya. Masih di bawah MA20, momentumnya kurang sekali. 1135 menjadi krusial, resistennya harus di breakout untuk dia lancar ke depan. Kalau belum, mungkin dia akan skenario-nya satu minggu ke depan akan di sideway aja di sini. Itu dia untuk view dari KLBF ya. Kemudian SSIA juga sama ya, masih belum kuat ininya ya, strukturnya masih enak trading pendek aja tuh kan, dia setiap mencapai 2200 suka koreksi dia. Dari kemarin kayak gitu dia nih. Nah ini nih area resisten kuatnya 2200 yang akan diuji coba lagi. Dia. KBLV masuk FCA ya, KBLV masuk FCA, kemungkinan kalau dia kuat mungkin ARA ya, gitu. KBLV masuk FCA besok. Koin BP Apex, oke, koin BP Apex. FCA 7 hari KBLV. Koin-koin masih uptrend banget ya. Wah, ini nih enak ya kayak gini juga ya. Kalau ada koreksi ya ke 3000 tuh, market merah enak nih. Masih barang kering juga masih uptrend. Koin masih sideway aja dari struktur ya. Kalau kita perhatikan masih belum banyak pergerakan di sini untuk koinnya. Tapi kalau dia masih selama kuat di atas 3030, support MA20-nya so far masih oke aja ya gitu ya. Untuk koin. Kemudian BP Apex, BP juga masih sama view kayak minggu lalu, dia masih bergerak di range sini aja ya, di range sekitar 9394 sampai 108, masih bolak-balik di sana kotaknya. Mungkin seminggu ke depan juga masih dalam sini gitu geraknya. Apex, kita lihat Apex. Apex masih trend up, masih di atas MA20-nya, terdekat resist kuatnya harus di break itu 148. Selama masih atas MA20 masih oke. Kemudian jasa marga, BBTN, SSI udah dibahas tadi, nanti tinggal tonton ulang. Jasa marga juga masih sama, view minggu lalu saya bilang MA200 ini krusialnya. Dia belum berhasil breakout, mungkin dia masih akan konsolidasi, tapi kalau dia berhasil breakout mungkin panjang perjalanan ke depannya, karena biasanya resisten kuat MA200 ini menjadi sebuah tembok ya di dalam sebuah pergerakan saham. Biasanya kalau dia belum lewat masih akan sideway aja mungkin untuk si jasa marga, tapi kalau dia lewat mungkin possible ke 4.000-an dia. Dan BBTN juga sama, dia terhenti karena kemarin Jumat juga aksi taking profit semua di banking, habis dinaikkan sama lokal ya gitu, karena yang naikannya lokal semua, rata-rata pasti masih enak buat trading pendek aja ya, sementara masuk ke demand area lagi, waspadai dia 1120 lah, ini support kuatnya MA200 BBTN ya, 1120. Itu dia. Kemudian
Cedia udah dibahas tadi, ditonton ulang. Jasa marga, BTN usia udah. Kaki belum ya, kaki. Wih, kakinya kemana nih kakinya nih? Kaki. Kita lihat kaki masih berkonsolidasi aja nih di MA20-nya, masih belum ada sentimen, jadi beberapa pergerakannya. Biasanya juga saham-saham apa, kalau merah biasanya saham-saham gorengan yang digorengnya besok Senin ya. Harusnya sih masih banyak yang saham yang naik ya walaupun market merah. Karena hal yang biasa gitu. Kalau teman-teman yang scalping fokus yang hijau dan rame aja, kalau yang scalping gitu. Pasti ada aja yang hijau gitu ya. Seburuk apapun kondisi gitu. Nah, untuk kaki ini sih masih berkonsolidasi selama dia tidak di bawah new low 69 sih, so far masih tinggal nunggu waktu dadakan digoreng biasanya model-modelnya ya. Soalnya tipikalnya kayak gitu dia. Itu kaki. BRI sudah, Unilever belum. Unilever pelan-pelan masih merayap, flow-nya masih bagus, di atas MA20, selama tidak di bawah 1785 masih oke aja, terdekat 2000 mungkin kalau misalkan dia mampu untuk bergerak. Belum SMDR. Infokan Senin serok apa bang? Nah ini gampang aja, pilih foreign flow. Nah ini nih cara screeningnya ya. Screening pilih aja foreign flow yang masih asingnya kemarin beli gitu aja gampangnya nih. Foreign flow yang dalam 1 bulan terakhir. Nah itu ada BRMS, ada Cuan, ada WiFi, BRPT, Cedia, Raja, Tins, Energi gitu, NCKL dan segala macam. Ini aja fokus, atau di saham-saham Om PP lihat area-area supportnya, itu aja paling gampang kalau untuk yang dijaga. Karena mereka pasti ngejaga, sama kayak misal BRMS. BRMS asingnya beli 3T, masa mau biarin merah dalam ya kan? Pasti ada yang recovery, Cuan, WiFi juga dan segala macam. Itu paling gampang ya. Tinggal teman-teman cek, lihat posisi chartnya, ada PTRO, ada Ratu, brand, nah itu paling gampang itu. Konglo aja yang di follow sama asing itu dilihat Senin nanti mana area support yang dijaga, bidnya yang dijaga, nah itu tuh. Tapi sifatnya trading pendek ya, karena udah bermain di area atas. Kalau mau serok-serok, paling gampang itu aja. Pasti mereka dijaga tuh. Nggak akan dibiarin turun dalam ya. Apalagi yang mau masuk indeks-indeks tertentu di November nanti, MSCI. Kandidat terkuatnya kan ada BRMS sama brand. Itu aja yang paling gampang ya, gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing ya. Kalau market anjlok tinggal lihat aja, Konglo. MLPL dong, oke MLPL, Pak Alf ya, Bang Alf, MLPL. MLPL so far dia masih di atas MA20 masih jauh ya, selama tidak di bawah 194 masih oke aja nih saham. Namun memang dia secara tren ya masih konsolidasi aja ini di dalam kotak ini saya lihat ya. Di dalam kotaknya berkonsolidasi dan ada gap kecil kayaknya kemarinnya saat 210 ya, kemarin udah ditutup belum? 210. Nah itu tuh mungkin diuji coba 210-nya ya. Kalau misalkan besok dia ke-trigger marketnya merah ya gitu. Mungkin nutup gap 210-nya pendek tuh. Tapi selama dia di atas 195 oke aja masih. Waspadai kok di bawah 195. Sola WG BRPT udah, Sola WG belum. Oke, Sola WG. Sola masih di atas MA20 masih oke, namun tantangan kuatnya dia harus bertahan di atas 157 untuk lancar ya. Kalau dia bertahan di 157, kedepannya sih mungkin bisa possible ke 162 sampai 180 lah ya di masa depan. Selama dia tidak breakdown di bawah 140, oke aja sih. Kemudian WG suka dadakan digoreng ya konstruksi ini. WG ini sih nggak cocok lama-lama, cocoknya scalping ya. Kalau dilihat dari posisi candle-nya dia banyak shadow, banyak ekor gini. Untuk WG sih kemungkinan dia kalau tidak di bawah 65 sih mungkin akan digoreng dadakan lagi nanti gitu ya. Kalau dia main konstruksi lagi. Waspadai kalau dia buat new low di 65 itu aja. Untuk WG. Mark dong, oke Mark Zuckerberg ya. Nah, ini lagi pusing juga Mark ini ulah Donald Trump ya, saham owner Meta ya. Mark dia repo nih nggak kemana-mana sih Mark ini ya, masih belum ada sih sentimennya. Volumenya seperti sisir, belum ada sentimen, mungkin masih akan sideways. Ini sih rugi waktu ya kalau ngehold saham ini. Kalau saham-saham yang belum ada sentimen ini, karena dari September sampai sekarang belum keluar sideways. Mending sih nunggu keluar sideways biar amannya. Ya. Ini sih cuma kuat aja bertahan, tapi nggak kemana-mana, rugi waktu aja. Nih. Itu aja Mark Zuckerberg nih. Tapi ini Mark ini farmasi ya sektornya. CBDK udah Pani yang belum. Oke, Pani juga ya biasanya sih suka dijaga ya di sini. Kalau market anjlok mungkin dia akan kalau merah lagi mungkin bisa
uji MA20-nya ya. Kalau misalnya dia ke-trigger besok market merah 14.075 ya, itu supportnya. Kalau dia mantul area sana sih boleh aja ya reakumulasi. Karena dia mau rek isu juga ya. Harusnya sih dijaga ya sama Koaguan. Karena kemarin dijaga juga di sini nih ya. Setiap di area 13.300 tuh ya. Apalagi kalau nemu harga ini nih, wah enak nih akum-akumnya. Area demand-nya nanti cus ke atas lagi. Itu dia. Masih bagus. Mau nanya, Bet, udah CBRE Cedia udah Betek yang belum? Betek ada perlawanan ya. Biasanya kalau saham FCA udah ada perlawanan, harusnya sih masih akan lancar ya arah lagi. Kalau misalkan masih kuat 29 berapa kemarin terakhir 24 berarti 23 ya. Mungkin akan uji 31 sampai 30 lah ya. 26 berarti kalau di arah 2 ya. Setiap fraksi 2. Mungkin akan uji coba 28 30 lah terdekatnya. Dia udah ada perlawanan ya, biasanya sih ke atas lagi. Kayak saham-saham FCA kayak gini. Toba udah, Oasa yang belum. Oasa ini lagi ini juga ya, ada story untuk pembangkit tenaga sampah ya, Oasa, Toba, MHKI gitu ya, yang dapat proyek dari pemerintah, terutama Opung ya, Toba, Pandu Sahrir, itu. Kemudian Oasa juga ya, ada dekat sama pemerintah kalau nggak salah ownernya, Pak Gofur ya, lupa saya namanya. Maharaksa ya, gitu. Nah, Oasa masih trend up, selama tidak di bawah 254 masih oke aja nih barang ya. Untuk terdekat dia uji 320, so far masih oke. Dijaga aja MA20 intinya. RAM, oke, tak ada rotan RAM Punjabi ya. RAM ini udah lama nggak terdengar suara RAM ya. Pak RAM ini emang dia sih fokus bisnis real ya. Tidak seperti Pak Manoj Punjabi. Dia menggoreng sahamnya. Kalau dia sih agak kurang ya menggoreng sahamnya. Pak RAM ini dia fokus bisnis real untuk buat film. Nah, kalau Pak Manoj, dia tahu di market bisa untuk dapat duit banyak. Masuk MSCI, masuk FTSE. Makanya beda dia walaupun sama-sama ini ya keluarga gitu. Kalau untuk RAM ini sih masih konsolidasi, saya lihatnya belum kemana-mana ya. Untuk RAM ini masih bergerak di area 270 sampai 300, masih di sana aja sih sementara. Java Bang, Java ya ini ya. Java dapat proyek penyuplai ayam di program MBG ya. Java so far selama tidak di bawah 2030 masih oke aja ya. Namun memang Java ini saya lihat dia masih konsolidasi aja ya di kemarin nih. Di area-areanya masih belum kemana-mana. Tapi kalau dia misalkan kuat di atas 2030, itu mungkin possible uji coba resistnya lagi 2200 sampai 2240-nya lah. So far masih oke lah trennya. Masih di atas MA20, masih di atas MA200. Itu untuk Java ya, ayam Java. LPKR belum, BP udah, meja belum. Oke. LPKR dan meja. LPKR Lipo juga yang masih belum digoreng ini yang propertinya ya. Kalau yang teknonya digoreng gila-gilaan ya, MLPT, kemudian KBLP, MLPL gitu ya. Ini yang masih belum banyak digoreng nih. Karena memang belum ada sentimen untuk properti ya, makanya masih belum serius digoreng nih sama owner Lipo ya. Lipo. Lipo sih so far masih di atas demand area selama tidak di bawah 92 masih oke aja nih. Apa namanya saham terdekat sih dia akan uji coba ya kalau misalkan nanti Selasa Rabu dia ada perlawanan 103 ke 108 dulu lah terdekat. Kemudian meja juga isu-isu akuisisi ya masih kuat nggak nih meja? Oh masih suspend meja ya masih tidak bisa dibahas banyak masih suspend belum keluar suspend. BP udah, Sola udah, ESA udah, MBMA, OPMS, ULT yang belum. MBMA juga masih tertahan ya di demand areanya. So far sih dia masih membentuk base. Ini sih mungkin membuat base rally ya di masa depan. Selama dia tidak di bawah 560, so far masih oke nih saham ya. Yang penting jaga aja support 560-nya aja, itu aja untuk ininya. Kalaupun dia koreksi, tetap jaga di sana ya. Kalau koreksi bisa menjadi peluang untuk akumulasi. Dia dapat story proyek untuk bangkit ini ya, baterai listrik nikel ya. Ada 3 yang dapat, Inco, Harum, sama MBMA ya. Teman-teman tinggal lihat di Google aja newsnya ya. Yang penting tahu ada sentimennya punya teman-teman gitu cara lihatnya ya. Jadi kalau dia ada market merah, peluang untuk akumulasi. Bagus masih. Flow. Kemudian Mutu OPMS ULTJ. Uncle Mutu. Untuk MBMA ini masih terdekat 650 700 areanya yang akan dicoba. Mutu masih di atas MA20-nya. Masih nunggu sentimen lagi, terdekat sih dia akan uji coba 118 sampai 124 lah resistennya ya. Uncle Mutu sama di atas MA20 masih oke aja. OPMS sudah di bawah MA20, masih kurang momentumnya untuk pergerakannya.
karena dia masih tidak bisa breakout lagi di MA20. Nah, ini tantangan kuatnya sebuah saham. Biasanya kalau dia mau lancar lagi pergerakan dan perjalanannya, dia harus mampu breakout lagi di level 130. Mungkin itu yang akan diuji coba. Kalau sekarang sih dia agak melemah. Kemudian Ultra Jaya. Dada udah tadi dibahas ya, banyak bahas Dada ini ya. Teman-teman udah punya apa nyangkut ini? Jujur aja ya, terbuka aja ya, tidak dimarah kok kalau lagi nyangkut. Kok saya lihat banyak yang nanya Dada gitu. Mending sih Om PP aja ya, atau Happy Hapsoro gitu. Kenapa harus Dada ya? Nyangkut apa mau gimana ini? Kok banyak sekali 5-6 orang saya lihat Dada-dada ya. Itu ownernya lagi jualan. Itu lagi kipas-kipas duit ownernya itu weekend kemarin 230 M itu. Di mana nyari duit kayak gitu? Di saham bisa buang ke retail kata ownernya. Nah, ini kita lanjut ke Ultra Jaya. Ultra Jaya masih di atas MA20, so far oke, tapi mungkin pergerakannya masih konsolidasi saya lihat minggu depan ya. Nah, dalam kotak ini aja, selama dia belum breakout, level 1420 ya, itu tantangan kuatnya. Kemudian Medco, Nelly, Doh, Nikel. Oke, Medco. Ini untuk oil-oilan ya. Medco, selama dia tidak di bawah 1395 oke aja, tapi mungkin karena marketnya merah, mungkin dia agak ke-trigger besok, kayaknya masih merah dia nih. Tapi jaga support aja 1390-nya itu. Itu dia. Tapi selama di atas sana masih oke. Nelly. Kapalan Nelly dia breakdown MA20 tapi mencoba bertahan. Nah, selama dia tidak membuat new low support lagi 350, so far oke, dijaga aja support 350-nya. Ya, itu dia untuk area supportnya. Mungkin akan uji coba lagi 360, 370-nya lagi. Menunggu sentimen dulu dia ini kayaknya. Dah juga kemarin 180-an enak tuh TP-TP dulu. Biasanya memang dia kalau dekat 184 itu kemarin sempat ya di XO kita juga ajak 160-an tuh. Kalau kemarin jual 180-an udah kenyang itu, udah dapat 8-10% ya. Hanya 2 hari aja tuh. Kemarin di XO kita call nih 160-an silahkan merah-merah waktu market anjlok 1,5% nih. Nah, 180-an tinggal TP-TP. Nah, ini yang akan mungkin diuji coba lagi 184 area resisten yang kemarin belum berhasil ditembus itu. So far masih oke. Trennya. Kemudian terakhir nikel, NIKL. Wah gila ya, ada 84 chat lagi nih, gila. Ini waktu masih 18 menit, coba nanti kita kasih pertambahan ya, waktu ya, kayak sepak bola ya. Semoga aja kuat ya pertambahan waktu nanti ini extra time. Gokil 84 chat ini. Banyak kali ini para pendatang-pendatang baru ya, gokil. Nikel masih so far masih trend up, mungkin akan uji coba lagi terdekat 505, tapi kalau skenario-nya turun, mungkin akan uji coba support di 412 sampai 380 gitu dia. Atau dia skenario naik turunnya kayak gitu ya. Masih banyak sekali. Dada udah tadi dibahas Pak Pentol ya. Pentol namanya. Energi belum, APEC udah. Energi, oke energi. Energi masih trend up ya, masih uptrend. So far selama dia tidak di bawah 810 masih oke aja. Tinggal itu aja dijaga. Kemudian Apex udah tadi. Lanjut ke emas Kang. Oke, emas ya. Emas yang mana nih ya? Emas. Oke, emas so far masih oke, tapi dia kayaknya kecenderungan akan sideways aja ya kalau saya lihat di dalam kotak ini. Biasanya saham IPO kalau udah di markup ATH biasanya dia akan sideways dalam kotak ini. Untuk range-nya sekarang sih agak lebar dia. 3910 sampai 4700. Mungkin bolak-balik di area sana dia. Sampai akhir Oktober kayaknya gitu geraknya. Tapi kalau dia misalkan minggu depan atau akhir-akhir Oktober dia buat new high lagi, mungkin bisa goceng lagi dia. Kemudian ADMR, BSBK, Pegas. Oke, belum ya itu ya. ADMR masih so far bagus. Selama dia tidak di bawah 1090 masih oke. Itu aja dijaga ya. Paling gampang itu biar kita sekalian sharing ilmu, biar teman-teman juga punya manfaat ya ikutin kompor ini. Pokoknya jaga sebuah saham itu di MA20-nya itu aja. Selama dia tidak di bawah 1090 masih oke aja. Kalaupun besok koreksi, ya koreksi wajar aja lah ya. Gitu wajar lah koreksi orang marketnya merah gitu kan. Tapi kalau dia melawan arah sih mungkin dia akan tertahan ya karena ini supportnya ya. Mungkin dia di sini masih oke lah. BSBK, Pegas, BSBK juga suka dadakan digoreng ya. Bandarnya sama kayak Atla. BSBK ini suka dadakan digoreng dia, tapi emang volatilitasnya tinggi. BSBK ini masih di demand areanya sih saat ini. Mungkin dia kalau melawan arus ya biasanya saham gorengan kayak gini yang suka melawan arus ya BSBK, Atla. Kalau marketnya merah biasanya big player tuh suka goreng yang saham-saham kecil ya gitu.
Biasanya sih mungkin akan lihat aja ya pergerakannya 87, 91, 93 lah ya. Gitu dia. Bisa saham-saham kecil yang digoreng. Saham gorengan lah ya. Gas. Pegas so far masih kuat ya di atas MA20-nya, di atas MA 200-nya, namun memang kemarin tertahan dia di resistnya ini akan diuji coba lagi 1750 next-nya ya gitu. Kemudian ada MDKA dan Goto. Senin nggak sampai hard kayaknya. Karena cuma Cina aja. Biasanya kalau yang doa hard lagi 90% cash ya. Saya sih doakan yang terbaik aja ya. Saya doakan yang terbaik aja, nggak mau doa yang jelek-jelek ya. Biasanya kalau yang mau trading hard, pasti itu cash-nya lagi 90% tuh. Karena di market itu posisi menentukan opini. Kalau orang yang lagi full barang, berdoanya turun dikit aja ya Tuhan. Kalau orang yang 90% cash, doa Senin pasti trading hard. Itu dia, emang posisi menentukan opini. Makanya Tuhan bingung, siapa yang saya kabulkan doanya besok Senin katanya, yang punya barang atau yang belum punya barang. Nah itu, silahkan bertempur doanya ya. Saling kuat berdoa di langit. Harusnya sih nggak sampai hard kalau saya pribadi harusnya ya, tapi mungkin bisa berkata harusnya sih nggak. Yang penting lihat IEP pagi, kalau konglonya nggak sampai dalam biasa aja sih mungkin ya 1% 2%. Habis itu rebound semoga ya. Saya sih berdoa yang terbaik aja ya. Gitu. Kita doakan yang terbaik aja ya. Namanya posisi itu memang menentukan opini dia. Oke MDKA ya, kita lanjutkan MDKA, Goto. MDKA so far masih oke ya, terdekat sih dia emas. Nah justru kemarin ketika market gonjang-ganjing gold masih naik ya. Wah ini menarik juga ya, gold masih ATH. Kalau saham-saham gold koreksi ini menarik di koleksi teman-teman juga. Selain Konglo saya sih ngeliat view gold bagus ya tahun ini. Gitu. Sama teman-teman juga yang nonton kompor dari awal tahun ya, saya selalu bilang gold ini akan all time high. Tentunya kinerja saham-saham gold bagus, akan all time high juga sahamnya, ternyata benar kejadian ya. Nah, ini cukup menarik juga ya diperhatikan saham-saham gold seperti ada BRMS, kemudian Archie, Harta, Pesap. Kalau dia koreksi-koreksi dekat-dekat supportnya bisa itu diakumulasi. Karena emang emiten gold ini pasti kinerja kuartal 3 bagus juga. Nah, itu bisa menjadi booster nanti akhir Oktober pada keluar rilis LK3 justru menarik kalau Senin koreksi-koreksi ya gitu. Apalagi BRMS sih, BRMS ini digadang-gadang masuk MSCI November. Nah ini sih menarik kalau BRMS turun 5%, 6% ya. Kalau ya dikasih ya, siapa tahu dijaga sama fund-fund ya gitu, fund manager. Menarik karena gold ketika situasi gonjang-ganjing, situasi politik, all time high 4 ribuan sekarang ya per ininya. Udah tembus 2,2 juta per gram ya. Gokil gold. Itu dia. Oke, itu MDKA, kemudian Goto. Oke, kita bahas Goto dulu. Goto sih gampang ya. Biasanya area-area 53, 54 gitu, area-area akum, ntar 5960 TP. Kayak gitu tuh. Masih di situ aja bolak-balik. Mungkin bisa jadi dia melawan ya. Gitu. Itu tuh view Goto. Paling gampang Goto bolak-balik aja. Akumnya tuh 53, 54. Selalu dijaga di sana. Karena dia kalau di bawah 53, dia nanti keluar MSCI. Karena kan dia masih MSCI, nggak boleh dia 50. Makanya dijaga aja 53, 54 kayaknya, kalau nggak salah. Puon, oke Puon ya. Nah, itu ya, kita doa yang baik-baik aja ya. Kalau yang punya persepsi trading hard sih, saya no komentar ya. Karena mungkin udah 90% cash. Puon terdekat sih masih sama ya, belum kemana-mana. Kayak minggu lalu yang saya bahaskan, masih di bawah MA20, momentumnya masih kurang. Jadi bolak-balik aja masih sama. So far belum banyak pergerakan 5 hari kemarin ya. Selama dia tidak di bawah 350, so far oke aja. Dijaga aja support 350. Bri sudah, Ratu udah, Prim yang belum ya. Nah, tinggal tonton ulang ya, yang baru-baru masuk. Kalau double-double pertanyaannya, karena banyak sekali pertanyaan yang di atas sudah saya ulaskan sahamnya, nanti tonton di YouTube Kelas Investasi, nanti saya upload ya, gitu. Karena saya record untuk yang ulasan malam ini gitu. Prim sekarang masih di demand areanya aja ya. Prim ini juga suka dadakan digoreng ya, bisa aja market merah dia juga dadakan nih. Model-model Prim ini suka dadakan deh. Digoreng. So far masih di demand areanya, tantangannya 90 sampai 94. Pesap, Apres 610. Doh, Apres 183, dua-duanya Senin cut loss atau hold aja ya Bang? Tergantung plan. Kalau ada plannya, coba kita lihat Pesap, Apres 610 ya. Harusnya sih jangan kejar Doh ya, 180, karena area belinya tuh 160, 170 tuh. Pesap 610, 610 tergantung trading plan kalau ini ya. Kalau dia breakdown MA20 sih better kalau punya dana sih nambah di sini ya. Karena kan emas ini sentimennya. Nah, itulah perlunya kita membeli sebuah saham, apa landasan dasarnya, sentimennya seperti apa. Karena Pesap ini masih goldnya masih oke sih, boleh aja nambah barang ya, nggak perlu cut loss kalau ada dana. Kalau misalnya dia koreksi gitu. Yang penting tahu view sentimennya gitu aja kalau dari saya ya.
Nanti saya bilang CL, nanti besok malah Selasa naik, nanti saya diomelin lagi. Saya sih ngelihat pandangan sih seperti itu. Saya nggak berani nyaranin untuk ini kecuali memang nggak ada sentimen ya. Doh juga sama. Biasanya sih kalau memang yakin dengan flow-nya, bandarmologinya, kalau koreksi sih nambah aja ya gitu. Tapi agak FOMO sih beli 180-an. Harusnya doh itu 160, 170-an ya. Karena dia supply areanya di sini nggak mungkin beli supply area ya kan. Ini kan area jual resisten. Jadi pelajaran aja ya. Enak sih beli demand area gitu. Area-area supportnya saya sih 160 atau 70 lah itu enak tuh. 180-an tuh area jual. Itu aja ya. Balik ke plan masing-masing. Saya nggak bisa menyarankan lebih ya. Takutnya ntar saya bilang CL malah terbang aja kan. Yang penting ada sentimen sih yakin aja tinggal nambah barang aja gitu. Yang penting ada conviction aja itu aja dari saya. WiFi udah cuan udah juga nggak sih cuan ntar ya. Saya ingat-ingat dulu ya. Soalnya ini udah ratusan pertanyaan yang masuk di kepala saya ingat-ingat dulu. Cuan belum ya. Oke. Tadi Cedia, PTRO, Ratu Raja iya cuan belum. Cuan sih 2,5 is coming. Kemarin sempat 2,5 ya, nyampe dia. Kalau koreksi ini juga menarik ya, asing-asing saya bilang seperti itu ya nih itu. Cuan 900M masuk dalam 1 bulan terakhir. Ya kali mau anjlok dalam, kalau merah bye, cicil. Saya sih seneng ya. Nah, ini kalau misal dikasih merah, kalau ternyata Om PP enak aja merah dalam katanya ya kan, gitu. Kalau dikasih merah area-area sini lah ya. Menarik sih kalau yang mau trading itu strategi trading cara untuk yang di uptrend gitu. Masih menarik ya kalau dikasih justru market merah enak ya. Kalau arah-arahnya sih kalau misal serius ya, misalkan berlalu dunia tarif ini ya, misal katakanlah Senin Selasa udah reda gitu. Harusnya sih balik lagi ke atas ya. Kalau misalkan skenario seperti ini ya. Kalau misalkan dia buat break new high 2,5 mungkin ke 2728 dulu lah ya. Gitu. Tapi dia koreksi dulu lah mengikuti market yang sekarang. Masih bagus. Emiten Haji Isam, nah ini udah dipilihin ya JAR TB gitu. Karena emiten Haji Isam banyak ya. Nah ini ada yang udah wakilin ya JAR. Kita lihat JAR. JAR masih FCA kalau dia kuat mungkin berapa hari udah nih 2, 4, 6. Oh besok di hari ke-7 terakhir ya. Kalau dia kuat mungkin masih arah ya kalau dia melawan arus. Karena emang ini barangnya kering ya. Ada di Haji Isam ini. 2, 4, 6. Berapa hari? 1, 2, 4, 6. Senin hari ke-7 terakhir ya. Gokil JAR-nya. Mungkin kalau dia masih kuat mungkin dia akan melawan arus ya. Masih arang kan. Itu dah. Karena FCA Kongo itu biasanya melawan arus. Kemudian TB juga ini sih, kalau dia dikasih merah saya beli nih. Tapi masalahnya nggak dikasih merah ya. Karena 5.000 is coming ya. Udah berapa hari dia? 2, 4 TB. TB sih kalau dia lawan arus mungkin arah. Tapi kalau dia ARB sih saya berani beli. Kalau ini barang kering ya, nggak ada retail di sini. Haji Isam lagi ya, gokil tuh. Nggak ada retail malah jualan terus ya, gokil. Itu TB. Harusnya sih kalau dia misalkan melewati arus besok lawan arus ya arah gitu, mungkin 5.000 is coming ya Oktober ini. Oktober ya saya nggak tahu tanggalnya. Oktober ini harusnya ke sana. CBRE udah, Cedia udah, BNLI yang belum. Justru market merah manfaatkan peluang ya saham-saham yang ada kepentingan Konglo daripada kejar-kejaran waktu market bounce back hijau ya kan. Nah, itu yang suka-suka beli pucuk tuh. BNLI so far masih oke juga nih barangnya. Nah ini yang saya bilang ya. Satu-satunya bank tahun ini saya proyeksikan ya. Cuma saya yang berani ngomong ya. Bank Permata akan beggar tahun ini saya bilang. Waktu itu dulu di Kompor ya. Awal tahun saya ingat tuh ya. Di sini saya bilang tuh. Waktu awal Februari, Maret gitu. Ini akan beggar karena barang kering. Gak ada retail. Beda kayak BRI. Bank Retail Indonesia. Mana bisa beggar? Banyak kali retailnya di sana. Ya, kalau BNLI nggak ada, saya tanya sekarang di sini ada nggak yang portonya pegang BNLI? Hampir 90% nggak ada. Karena emang jarang orang membicarakan Bank Permata, makanya tuh lihat ya. Dari awal tahun dulu, dari April lah, let's say 2.100, sekarang udah 5.000 beggar tuh. Karena itu barang kering. Saya suka barang-barang kering yang nggak ada retail, karena ruang geraknya tidak ada yang mencegah ya. Kalau retail menumpang kayak ibarat mobil, retail banyak, susah jalan ke depannya. Ini sih bagus banget BNLI ya. Kalau ada koreksi-koreksi sih menarik juga ya. Tapi udah atas aja sih. Selama dia tidak di bawah 5.100 so far oke lah dia. 6.000 udah nggak nyangka 6.000 ya. Jangan-jangan di masa depan 7.000 lagi dia. Kalau dia breakout 6,5 kayaknya bisa 7.000. Masih ada waktu November, Desember, Oktober masih ada lah. Harusnya bisa ke sana. Oke, itu ya. BNRI, Raja, WiFi udah kita bahas. BRPT, Ratu udah. STAA udah. AMRT belum. AMRT, wah Alfamart ya, udah ke bawah lagi dia ini ya. Momentumnya masih kurang juga sama seperti view minggu lalu ya yang saya bilang.
minggu lalu karena dia masih di bawah MA20-nya ya. Ini mungkin yang masih menjadi krusial dari Alfamart ini sendiri ya. Nah, ini ya, area-area MA20 dia harus breakout. Level 1965 untuk menguji level resist 2000. Dia kalau masih selama di bawah 2000 mungkin masih akan momentumnya rendah aja pergerakannya. Tapi kalau di atas 2000 mungkin baru perjalanannya panjang. Kalau masih di bawah sana mungkin dia akan konsolidasi di range ini ya. Nah, itu. Masih bergerak di range dalam support resisten ini aja kayaknya kalau lihat view-view-nya. Itu dia. Kemudian MHKI juga menjadi salah satu karena perpresnya kalau nggak salah Senin ya atau kapan tuh terbit. MHKI juga kena sentimen ya, makanya dia bisa beggar juga ya. Untuk pembangkit listrik tenaga sempah dari Danantara yang dapat proyek tuh kayaknya kalau nggak salah Oasa, MHKI, Toba ya. Toba tapi yang paling besar untuk ininya karena kan yang apa CIC apa namanya head pokoknya head untuk investasi Danantara kan Pandu Sahrir yang punya Toba, ya pasti dia ke Toba dulu kan dapat proyek ke perusahaannya dulu walaupun dia udah mengundurkan diri gitu, tapi tetaplah ngurus perusahaannya secara langsung ya, punya Pak Luhut juga Toba ya. Gitu. Untuk MHKI masih so far masih strong uptrend juga ya, sama seperti saham-saham Konglo, dia masih strong uptrend juga ini walaupun dia bukan Konglo karena kena sentimen pembangkit sampah aja dia sentimennya, makanya dia naik banyak ya. Selama dia tidak di bawah 202 masih oke aja. Besok kalau misal turun ya wajar aja, koreksi, jangan panik ya gitu. Ya, kalau panik kalau udah di bawah 202 gitu. Kalau masih di atas sana masih oke aja, terdekat sih masih resist 300 yang akan diuji coba. Itu dia krusial resistnya. Masih bagus. Udah ICBP ya. Oke, ICBP. Biasanya sih juga ini ya. Oh, ini ICBP ya. Biasanya kalau merah-merah itu juga akan semergut biasanya ya, ICBP, INDF, tapi kayaknya ini udah agak beda ya, udah nggak terlalu banyak karena ini masih dijaga ya sama asingnya juga. Ini ICBP sih selama dia tidak di bawah support 8675 mungkin akan ada take down ya, tapi momentumnya kurang aja karena di bawah MA20, di bawah MA200 itu aja 8675 supportnya. Apakah dampak market US akan berpengaruh ke ISG? Pasti jangka pendek berpengaruh, tapi semoga tidak besar aja, itu aja. Karena ISG wajar juga udah naik banyak, pasti berpengaruh lah. Intinya sih Konglo dijaga, pengaruhnya sih dikit aja gitu aja. Kita doakan aja Konglo dijaga. Karena Konglo DSSA, MLPT, Brand, Cuan, Sedia, PTRO itu kan yang market cap besar sekarang. Nah, itu dia. Ini nih cara ngelihatnya ya, saya sharing ilmu juga nih ya. Jangan sampai teman-teman ikut kompor ini nggak dapat ilmu ya gitu. Nah ini nih saya sharingkan. Gimana ini lihat yang menjaga. Nah inilah market cap penjaga ISG. Cukup fokus di sini aja. Kalau mau ISG-nya kuat tahan banting besok, jaga aja Brand, DSSA, TPIA, DCII, Bian, AMMN, itu cukup nih. Nah ini nih. Inilah saham-saham pengendali ISG. Naik turunnya ISG, merah hijaunya ISG ditentukan oleh saham-saham ini. Nah, itu rata-rata kan saham-saham Konglo di sini. Makanya saya bilang Pani, Cuan, Sedia, BRPT, kemudian DCII, DSSA, penjaga-penjaga ISG. Kalau mereka dijaga kuat, maka ISG akan kuat. Kalau tidak dijaga, mungkin ISG di atas 2%. Kalau dijaga, di bawah 2% turunnya. Itu aja. Lihat IEP paginya, kalau dia nggak gap down, mungkin dijaga kali ya. Gitu. Itu aja gampang ya, nggak usah terlalu khawatir. Memang pasti akan terus berulang. Bukan hanya tahun ini, 3 tahun lagi ke depan akan terus berulang. Perang tarif. Selama Donald Trump menjabat, tarif itu menjadi senjatanya gertak sambelnya ke negara-negara, ya terutama China gitu. Itu aja, bukan hal yang baru tarif ini. Ya, dari 2018 tarif Donald Trump. Bahkan kita akan temukan nanti 2026, 2027, 2028. Jadi ya biasa aja gitu, tidak perlu yang berlebihan menanggapinya. Bukan hal yang baru, kecuali yang baru itu apa? Perang nuklir. Nah, itu yang saya takutkan. Ya, saya tidak takut perang tarif, yang kita takutkan perang nuklir. Karena itu bisa meluluh lantahkan bukan hanya saham, tapi manusia ya. Itu yang kita takutkan. Semoga aja jangan terjadi. Udah tadi dibahas Pak, Sigit ya Cuan masih uptrend. Nanti tonton ulang di YouTube ya gitu. Esesia udah, Himbara yang mana nih? Himbaranya harus jelas ya. Kita pilih yang ini aja ya, yang Bang Retail aja dah ya. Nah, ini soalnya banyak pertanyaannya ya. Kita extra time ini ya, mungkin sampai 9:30 ya, gokil. Masih ada 100-an chat ini. Dari mana ini pendatang nih para publik-publik nih? BBRI so far biasanya di bawah 3.700 itu area-area demand-nya ya. Tapi buat untuk trading pendek, kalau dadakan kayak kemarin 9 Oktober digoreng, itu waktunya TP-TP gitu ya. Itu sih arahnya, dia masuk demand area. Secara valuasi memang murah, tapi belum ada sentimen aja. Makanya kita buat untuk scalping aja kalau saya banking ya. Gitu.
Apa dampak satu saham masuk MSCI? Pertama, kalau sebuah saham masuk MSCI, inflow asing ke sebuah negara itu bisa lebih banyak. Kedua, orang yang masuk MSCI bisa dapat bensin dari asing karena dia jualnya ke asing. Ketiga, emiten yang masuk MSCI itu dengan gampang menerbitkan surat utang ke berbagai investor global karena dia masuk ke keranjang investasi portofolio asing gitu. Pokoknya banyak manfaat lah. Makanya kenapa owner itu mengejar ke asing, karena retail udah nggak bisa nampung gitu. Beda owner-owner yang bejat kayak Dada, itu exit murni ke retail ya. Kalau Om PP tidak pernah kita lihat untuk exit ke retail, exitnya ke asing. Itulah bedanya owner yang blank saat sama yang baik gitu ya. Itu dia. Oke, kita lanjutkan ya. Wah, banyak sekali pertanyaan ini. Cedia udah, Cuan udah, BKSL udah, Tins udah, Antam yang belum. Antam. Antam juga dia kalau MSCI harus 3,5 sampai akhir Oktober ini. Kalau Anda tidak 3,5 Antam, Anda tidak akan masuk MSCI Big Cap ya. Itu dia. Makanya ini sih menjadi peluang juga kalau merah-merah market ya Antam ini. Itu sementara sih dia dijaga di 3120 ini ya. So far asingnya sih masih ini ya masuk keluar di sini juga ya. Tapi harusnya sih 3,5 itu akhir Oktober harus di sana kalau dia mau mengamankan tiket 5 November MSCI. Biasanya akhir Oktober kelihatan harga-harga saham. Brand 10.000, BRMS di atas 700. Nah itu biasanya kali-kali masuk. Ketika diumumkan masuk, langsung besoknya gap up. Seperti yang terjadi di Juan PTRO. Jangan sampai beli waktu pengumuman, beli sebelum pengumuman. Tapi harus memang analisa dulu mana yang kandidat masuk. Biasanya sih ada ya itu. Ada ilmunya semuanya tuh. Itu dia. Tapi untuk Antam sih memang resistennya 3340 ini ya yang menjadi krusialnya harus di break out. Kalau enggak mungkin dia koreksi ikut yang lain mungkin ke 3120 lagi. Itu aja ya. Oke, Sola udah tadi, Toba udah, BRPT udah, Arci yang belum Arci ini kalau di bawah 1.000 sih merem beli jadi bagusnya. Tapi belum di bawah 1.000 ya. Oh ya masih 1.000 dia. Menarik Archie kalau masuk ke demand areanya di sini lagi. Kemarin juga saya bahaskan ya. Saya bilang minggu depan kayaknya sih akan ada naik karena goldnya naik ya. Nah ini benar. 3 Oktober kita kompor langsung naik. Lumayan. Nah ini juga ya kalau ada koreksi boleh nih beli-beli daerah sini nih. Justru market-market merah saham-saham emas yang koreksi ini menarik ya. Karena view emas sampai akhir tahun itu bagus. Terutama saham-sahamnya juga yang punya kinerja yang bagus gitu. Itu aja gampangnya. Market merah tuh banyak peluang untuk serok-serok. Konglo dan sektor emas. Kalau saya favoritnya itu aja gampangnya ya. Bisa pusing-pusing. Nah, Archie ini dia supportnya 1.010 ya. Saya sih berharap di bawah 1.000 ya. Karena nggak ada barang ini. Makanya saya doa di bawah 1.000 ya. Kalau yang ada barang, maaf ya. Namanya juga nggak ada barang ya kan. Kalau ada barang sih doanya besok hijau kuat ya. Kalau nggak ada barang doanya di bawah 1.000 nih. Bisa dapat diskon kita ini ya kan. Itulah memang posisi menentukan opini. Karena saya nggak ada barang, saya doanya di bawah 1.000. Dan minta maaf kalau yang ada barang. Masih bagus tapi ya. Masih bagus selama di atas 940. Oke, udah tadi Arci, Cedia udah, Wifi udah, MTK FCMA belum. Nah, ini juga menjelang Superbank ya. Kemarin digoreng-goreng dadakan kayak tahu bulat juga ya. Gokil Beggar juga ya. Dari Juli sampai Oktober digoreng dadakan juga ini gokil ya. Dari 600 ke 1.400. Nah, untuk sekarang sih kayaknya sih mungkin akan uji support lagi ya MTK ini. Saya ngelihatnya sih strukturnya sekarang lebih bagus SCMA ya. Dari struktur chart ya. Ini area-area untuk dilihat ya 1335, kemudian SCMA ya. SCMA saya lihat dari strukturnya tuh lebih uptrend ini ya. Nah inilah market-market merah ini. Kalau nggak ada market merah nggak bisa beli waktu 290 kemarin. Itulah dimanfaatkan kalau saham-saham yang ada sentimen gitu ya. Sama juga ini. Kalau nggak ada market merah nggak bisa dia turun kita dapat barang harga di sini ya kan. Masa mau beli di pucuk sini? Kalau bisa turun di bawah sini demand areanya itu untuk area buy-nya. Justru kita bersyukur kalau ada market merah jadi peluang. Nah, sama kayak dulu SCMA. SCMA kalau marketnya nggak merah waktu September, kan ada pernah merah juga ya, 1,3% ISG gitu. Nggak bisa dapat 290 ke bawah. Naik lagi 400. Gitu. Ini sih menarik kalau dia turun di sini, karena dia masih flow-nya bagus banget ya. SCMA ya, saya senang SCMA. Bagus ya kalau dikasih 400. Itu ya, jadi kita harus ngelihat market merah itu sesuatu hal yang positif. Merah itu adalah berani ya. Jangan FOMO waktu hijau pucuk gitu kan. Gokil ya, masih banyak-banyak ternyata pertanyaan. Scroll 100 pertanyaan ya. Gokil. Pertanyaan seperti running trade ini ya. Gokil, bentar dulu. PFA Min, oke PFA ya, sabar ya. Kita extra time seperti sepak bola ya. Tapi sayang Indonesia tidak lolos ya.
cukup kita yang bahas ini aja, lolos lah ya. Bahas saham aja kita. VFA masih trend up ya. So far dia kalau kuat selama tidak di bawah 540 masih oke. Kalau misalkan dia ada koreksi, mungkin koreksi wajar. Tapi kalau misalkan melanjutkan kenaikan, dia akan menguji coba lagi level 600-annya ya. 665 lah itu. Masih bagus trennya, masih bagus. SMDR. Nah, SMDR ini apakah nanti direspon positif saham-saham perkapalan karena China membalas ya Donald Trump ini dengan kalau nggak salah kontrol untuk shipping global ya. Bisa-bisanya nanti Donald Trump memang kalau digertak ini juga ciut dia ya. Kayak kemarin waktu dia naikkan tarif juga digertak ciut juga dia nggak jadi katanya ya. Saya bercanda Bang Cina katanya. Biasalah namanya juga drama katanya Bang Trump ini. Karena saya mau serok market US nih udah naik banyak soalnya. Itu. Oke, SMDR sih so far dia masih ini ya masih menguji MA20-nya lagi karena kemarin dia sempat mau breakout tapi dia kempes lagi. Nah, itulah area krusialnya 318. Kalau misalkan dia mampu bertahan di atas sana mungkin panjang perjalanannya ke 330-an. Tapi kalau enggak mungkin masuk ke demand area lagi, area-area akumnya. Itu dia SMDR. SMDR udah banyak di. CBRE udah dibahas tadi, GTSI belum. ADI belum. Oke. GTSI. GTSI tertahan di MA20 juga dijaga ya support 9590 lah ya ini di support-supportnya GTSI ini terdekat dia akan uji coba 100-an lagi. Masih oke lah so far. ADI juga ya. Ini Pak Boy Thohir ini masih nggak selincah Happy Hapsoro ya. Coba yang pegang Happy Hapsoro. ATH pasti ini. Karena memang style Pak Boy Thohir ini beda ya. Coba yang megang Happy Hapsoro atau Om PP. Cepat ATH kayak Ratu dia 11.000 tapi nyatanya beda sopir, beda cara. Style Pak Boy Thohir memang dia tidak seroyal Happy Hapsoro dan Om PP ya. Coba Happy Hapsoro, Ratu Raja dibikin ATH. Pak Boy Thohir jarang bikin ATH ya. Memang dia beda fokusnya. Nah, maka dari itu memang harus sedikit sabar karena beda cara sopir ini ya. Kalau Happy Hapsoro dan Om PP sopirnya sopir Pantura ya, langsung push ke atas dia. Kalau ini sopirnya agak hati-hati dia ini, Pak Boy Thohir nih. Beda style setiap konglo. Ya. Masih resisten 8.000 sampai 8.425 itulah area krusialnya. Udah dibahas, ADMR udah dibahas, Mecas yang belum. Oke, Mecas. Kita lihat Mecas masih di atas MA20-nya masuk ke demand areanya lagi sekitar 800-an. Tapi kalau untuk Mecas ini sih enak trading pendek aja ya. Karena dia biasanya karakternya habis naik banyak dam. Ntar juga digoreng dadakan ke 900-an dam. Enak buat trading pendek aja, nggak bisa lama-lama sih. Model-model gerak cara gambar chartnya ya dia. Nah itu join untuk ininya. Terus Jasa Marga udah ada aman suara, aman kencang suaranya. Tepia belum? Oke, Tepia belum. Tepia masuk ke demand area. Nah ini juga salah satu yang bisa menjaga ISG besok. Kalau dia masih ditahan hijau besok, ini juga market cap besar ya. Nah ini kita lihat TPIA. TPIA nomor 4 market cap. Kalau dia dijaga masih hijau, besok ini bisa mengurangi tekanan ISG. Intinya sih sebenarnya menjaga ISG itu gampang ya. Kalau misalkan saya punya duit 100M, jaga DSSA sama TPI aja bisa tuh. Jaga ISG. Karena ini bobotnya besar. Apalagi misal jaga brand nomor 1 ya. Kalau BCA kan masih agak tertekan ya. Brand DSSA TPI cukup 4 ini aja ya. Kalau saya jadi market maker ISG nih, DCII, TPIA, DSSA brand jaga aja tuh. Turunnya cuma 0,% aja. Selamat ISG tidak akan dalam. Ini aja dijaga 4 saham ini. Karena ini bobot terbesar penggerak ISG. Kemudian besok juga Tepia gitu. Tepia kemarin dia sempat naik ya. Tapi dia belum mampu breakout. Level MA200-nya itu yang akan mungkin diuji coba lagi minggu depan. 8.200 sampai 8.500-nya. Itu dia. Tepia. Koin udah tadi. Toba udah, Pesap udah. Aman suara jelasnya udah. MHKI udah, BP udah, Bumi belum. Oke, Bumi belum. Langit bumi bersaksi, apakah turun lagi? Oke, kita lihat ya. Bumi karena memang kemarin udah mulai aksi taking profit Chengdong ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, Chengdong, dia udah take profit. Kita lihat dulu ya, Bumi. Biasanya sih ada di insider ya, Chengdong ini dia kemarin sempat take profit kalau nggak salah 140, 150. Kita lihat insidernya dulu nih, Bumi. Nggak salah ya, itu kan 7 Oktober bener kan? Aku tahu loh, Chengdong Investment dari Hong Kong. Nah ini ya, dia kemarin habis dinaik-naikkan sama beberapa fund sama big player, dia TP-TP nih. Bumi kalau dia misalkan skenarionya breakdown di bawah 134 mungkin skenario buruknya nih ya, namanya market ya kan. Kemarin udah naik banyak bukannya di TP ya, jangan sampai turun BEP dipusingin ya.
Karena bumi ini memang karakternya dia kalau naik cepat turunnya juga cepat ke bawah nih. Karena ini itu historinya. Narik turun ya, narik turun. Nah, ini tantangan bumi ya. 130 sih kalau saya lihat ya. Tapi kalau misalkan skenario-nya breakdown di Oktober ini 130, maka mungkin dia akan ngejar gap-nya. Ini kan belum kejadian nih, 122 arahnya. Nah, itu skenario buruknya. Tapi kalau skenario positifnya, kalau dia bisa bertahan di atas 130, mungkin bisa take down ke 140-an lagi. Itu aja ya skenario. Dua skenario. Nggak ada suaranya, ada Pak, kencang sekali, ada tuh. Tes mulu, kok itu aman, ada suaranya, ada, aman, aman. Oh, Aidu ada suaranya tuh. Dada Bang, ada ngebet di ARB gimana besok nih? Ah, ada ngebet, apa maksudnya? Ada ngebit atau ngebet? Dada udah dibahas tadi, masih kalau dia masih panik selling ya masih ARB gitu ya. Kenapa harus dada? Kan banyak saham yang lain konglo sama sektor emas. Emang kita nggak punya dada jatuh miskin? Enggak kan? Saya sih nggak mau beli dada. Ada konglo Om PP sama sektor emas ya kan. Soalnya ini AI-nya udah buang banyak. Ini kayaknya banyak yang nyangkut dada ini ya. Turut berduka gitu. Semoga menjadi pelajaran. Kalau bisa keluar, keluar lah. Ngapain harus beli saham-saham model begini? Ini ownernya keluar. Apa yang mau Anda harapkan dari seorang owner yang keluar? Mana mau owner udah dapat 200M mau buyback lagi, buang-buang duit, terus dump ke bawah lah. Itu dia ya. Energi udah, Adaru apa belum? Adaru juga sama ya. Kemarin dia masih belum kuat untuk break EMA 50-nya. Biasanya masih enak trading pendek kalau saham-saham yang masih belum di atas MA 200. Jadi dia masih akan uji support 1690 1700. Selama tidak di bawah 1690 masih oke aja. Kemudian Aba bisa saja ARB karena apa? Erick Thohir tidak meloloskan Indonesia. Mungkin mari Aba menjadi hukuman market. Ya, bisa saja besok ARB dia ya. Karena bisa-bisanya nggak lolos Indonesia nih. Hashtag Erick Thohir mundur ya. Patrick Clipper mundur. Itu rame di sosial media. Mungkin gara-gara efek itu mungkin bisa saja masih ARB ya. Gitu. Bisa aja ya. Itu arahnya ini. Karena memang publik masyarakat kecewa dengan kinerjanya ini. Kok bisa ini Indonesia gagal? Cuan udah, Cesia udah, Antam udah, ILS yang belum. Oke, ILS. Ada sesuatu nampaknya ini kah? Kok dia tiba-tiba ARA? Biasanya tapi kalau ARA ya, saham yang ARA sih biasanya akan mungkin masih akan gap up ya. Gitu. Bisa-bisanya ARA 2 kali. Oh, enggak baru sekali ya. Oke lah ILS ini. Yang beli juga banyak scalper ya. Mungkin masih akan gap up sih, mungkin melawan arus. Nah, ini sama-sama yang kayak gini biasanya. Yang melawan arus ketika market merah ya ILS mungkin masih akan naik gap up kali ya, 230, 250 gitu lah. Gokil emang ILS tiba-tiba dia hijau. Puan udah, BP Ratu ADMR udah, nanti tonton ulang ya. WiFi menang lelang, gokil. WiFi apakah kuat besok? Kita nantikan, gokil. WiFi ditaksir menang lelang, gila. Udah ya, sahamnya terbang ke sini. Nah ini berita pom-pom juga ini. Sahamnya terbang ke sini nih, Investor Daily kalau nggak salah bayar 500.000 bisa nih. Saya dulu pernah nih ya. Ini yang news-news itu, kalau nggak salah sekarang masih nggak tariknya, saya lupa. 500.000 sampai sejuta kalau mau di halaman depan ya. Kalau emiten news tuh 200.000 ada paketnya ya kalau mau buat news. Gokil nih, bisa-bisanya ini. Kita yang punya di harga bawah sih aman-aman aja ya. Masih bagus, Pak. WiFi masih bagus. Masih bagus kalau turun nih peluang. Bagus-bagus WiFi. Sukor sekuritas gila ini Sukor ini. 7.000 nih saya aminkan aja ya kan. Karena punya bareng. Saya aminkan. Humi Bang, oke Humi kita bahas Humi dulu ya. Kita cukupkan WiFi nanti banyak yang FOMO ya. Jangan ya. Karena kita punya di bawah. Humi ini juga kayaknya sih mau nutup gap nampaknya ya. Dia mau mengejar gapnya di 108. Humi, langit Humi. Itu dia 108 mungkin ya kalau skenario buruknya. Kija, Cehem Bang. Oke, Kija Cehem. Kita bahaskan Kija Cehem. Kija juga masih kurang momentum ya Bang ya. Karena apa? Karena sebuah saham kalau dia masih di bawah MA20, masih di bawah MA200, maka kekurangan untuk motor penggeraknya itu sedikit ya. Nah, itu biasanya flow-nya biasanya kalau dalam TA ya. Kalau dia masih di bawah itu biasanya sih dia cuma terbatas saja paling mentok 186. Makanya usahakan sih saham kalau mau panjang sustain ketika market merah kuat, stabil di atas MA20, MA200 itu paling bagus. Paling gampang. Itu ya. Kemudian Cehem ya, tercehem-cehem nggak kita nih dilihatnya nih. Cehem gitu ya, Cehem. Cehem juga masih di bawah MA20-nya ya, masih kurang momentum pendeknya. Dia selama tidak di bawah support 91 oke aja, tapi kalau di breakdown di bawah support 91 harus hati-hati gitu aja. Oke, jangan all in juga Pak Zainur, jangan karena udah atas. Nah, justru kalau market-market merah ya saya sih no comment ya.
Jangan all in harga atas ya. Ternyangkut lagi. STEA dapat dari mana itu screen-nya, brother? Mantap. Itu dari Foreign Flow itu kalau nggak salah. Saya sering ikutin STEA ya, tapi saya emang nggak terlalu merhatiin. Kayaknya sih dari Foreign Flow Uptrend. Ada di sini kalau nggak salah ya. Foreign Flow kalau pakai yang Stockbit. Saya sih udah lihat STEA ya. Yang Foreign Flow Uptrend mana dia? Nah, ini Foreign Flow Uptrend masuk STEA kalau nggak salah di sini tuh kan, masuk dia. Udah lama masuk saya lihat. Masuk di situ deh. Itu screeningnya ya. Nah, ini aja ini juga bisa tuh. Kita lanjut dulu ya. Wah, gokil masih ada 15 menit lagi. Cara baca bid over Om, ya besok pas market live ya. Kalau cara bacanya market lagi malam nggak bisa dibaca. JAR udah dibahas, JAR mungkin masih besok lagi. Nah, ini ada sedikit titipan iklan dari apa namanya, dari teman-teman admin ya. Nah, ini buat teman-teman yang mau tahun ini mau belajar, mau survive ya, belajar inkubator, ini juga terakhir saya ngisi ya. Gitu tahun ini nanti November, dan nanti teman-teman biar bisa belajar membaca psikologi market, gimana sih ISG kalau udah pucuk, udah bottom, kemudian psikologi retailnya seperti apa, itu semua dibahas, dan nanti teman-teman bisa ikut dulu ya sebelum November. Jadi kita masih ada ruang waktu sebulan lah untuk mencari cuan dulu. Kemarin sempat teman-teman ada yang udah cuan di saham-saham kayak apa future, kemudian ada di JAR dan segala macam ya. Nah, itu nanti saya spill dulu. Sebenarnya sih saya pingin ngasih gratis ya, tapi biar teman-teman menghargai proses perjuangan para pembicaranya gitu ya kan, masuk ke universitas saja bayar, jangan kan ke universitas, ke toilet aja bayar. Nah, tapi buat untuk meringankan teman-teman, saya nanti bantu untuk mencari cuannya. Jadi ibaratnya teman-teman ikut ini berasa free gitu, karena 1 bulan sebelum dapat materi kita cari cuan dulu, kita spill gitu. Caranya gimana? Langsung saja hubungi admin gitu. Ini beberapa teman yang kemarin cuan-cuan saya spill ya. Dan nanti saya spill juga nih, ada beberapa rek isu saham yang saya lihat bisa begar teman-teman. Tapi harus ada ilmunya ya. Nggak bisa teman-teman asal beli gitu. Makanya nanti saya spill ilmunya, dunia rek isu, gimana caranya untuk memanfaatkan, biar bisa, harusnya sih potensi 50% dapat lah gain tuh. Saya pun nanti juga akan beli kita bareng-bareng ya. Nah, ini nanti kita bahas di inkubator yang batch 12, silahkan teman-teman hubungi admin. Kalau yang mau investasi ilmu, jangan sampai rela CL di market tapi investasi ilmu nggak mau ya. Biasanya retail gitu. Masa beli dada 100M ya, investasi ilmu ini murah aja ya, 700 ribuan aja nggak mau ya kan. Bisa-bisanya retail Indonesia ini emang ratusan M mau dia biaya sekolah di market, tapi ini nggak mau. Ini langsung saja Pak Patoni ya, hubungi admin aja buat untuk belajar. Kemarin Ratu kita sempat dapat beggar juga ya, saya kasih waktu September kemarin, yang batch September ini nanti November. Ini iklan sedikit aja. Oke, kita lanjutkan ya, bahas. Kalau teman-teman yang ingin nanya lebih lanjut inkubator, langsung hubungi admin ya, karena pasti nggak akan rugi ya, namanya investasi ilmu. Teman-teman bisa survive untuk beberapa tahun ke depan. DKFT Elite BGTG. Oke, kita reviewkan lagi. Balik ke review DKFT. Nah, ini DKFT. DKFT so far masih trend up, masih oke. Namun tantangannya sama seperti review minggu lalu ya. Area 800-an itu yang masih kuat untuk diuji coba. Tapi so far masih oke, selama tidak breakdown di bawah 675 masih oke lah gitu, masih sabar gitu. Arahnya sih memang 800-an ini ya. Kalau dia break 800 di masa depan sih mungkin 900 bisa deh. Gitu. Elite BGTG. Oke, Elite BGTG. Elite masih konsolidasi aja sideway, belum ada sentimen yang bergerak banyak. Terdekat sih 194 dulu resist kuatnya ya. Masih akan bergerak di zona ini aja nampaknya Elite ya. Nah, itu dia Elite. Elite. Kemudian BGTG. Oke, BGTG. Masih ada 74 chat ya. Gokil nih, ibarat running trade ini di HK-HK terus ini pertanyaannya ya. Sabar ya, saya coba bahaskan. Kita udah extra time 30 menit nih. Seperti sepak bola. BGTG masuk ke demand areanya, tapi memang dia kemarin masih belum mampu untuk bertahan breakout MA20 ini, tantangan kuatnya 1112 sampai 114 harus stay dia minggu depan di situ areanya. Itu dia ya. Kemudian emang dada nih dari siapa info sih saham ginian? Itu sih dari news kayaknya ya. Saya sih nggak tahu ya dada. Itu Pak Arsi harus hati-hati sebenarnya sih. Dada ini agak nggak wajar ya nih kalau teman-teman lihat ya dada. Soalnya dia pesan newsnya di Investor Daily tuh. Bayar 1 juta aja dia dapat 200 M ya. Karena pesan news 1 juta 500 ribu bisa nih dada nih. Dada kalau nggak salah ya, bisa-bisanya dia pom-pom ke 230 ribu. Saya lebih percaya Om PP dibanding owner dada ini mah nyibulin ya. Tuh bayangin, 230 ribu hold jangka panjang. Kok bisa? Orang di data broker summary aja nggak ada asing masuk.
Nah, itu mungkin banyak yang terpom-pom ya dada ya nih. Sakit dadaku katanya di Portonya. Itu dia ya. Saya sih nggak tahu ya dada. Harus hati-hati ya. Saya ada nggak tuh influencer yang pom-pom? Kayaknya mungkin dia mau keluar tuh. Thank you Bang Dada. Duit kecil gagal masuk Forbes kayak Indonesia gagal Vida Dunia. Iya, sakit dada emang ini kita. Info VOP Pani udah tadi kita bahas, Pani masih bagus, tapi kalau dia koreksi-koreksi sih peluang menjelang rek isu. Data BP ini juga kering data ini ya. Saya main dari harga 300 gokil nih. Saya lebih percaya data dibanding Dada ya. Cuma beda huruf T dan D. Bisa-bisanya Dada barang publiknya banyak. Ini kering tuh. Nggak perlu dipom-pom data. Dari 1.000 ke sekarang 5.000. Nggak perlu ada news. Data mau ke 10.000 nggak perlu kalau barang bagus itu. Justru barang-barang busuk lah yang akan dipom-pom. 230.000 nggak wajar secara logika. Kok bisa ngalahin BCA Dada? Siapa ownernya, cari tahu dia ya. Ya ampun, memang namanya. Tapi market ya begitulah market. Kalau nggak ada yang beli nanti ownernya nggak bisa jualan ya kan. Nggak main-main jualannya sehari 200 M. Gokil sih tim market makernya itu. Saya harus akuin sih. Top dia tuh. Kayaknya market maker papan atas loh. Bisa loh buang 230 M. Sehari loh. Gila. Data-data dia arah. Mungkin dia akan melawan arus. ISG biasanya model data ini suka ngelawan arus. Mungkin masih akan naik ya. Targetnya sih kalau sabar 6.000-an mungkin ya. Tapi udah tinggi aja ya, nggak wise kalau baru masuk. Yang punya aja. BP udah dibahas, Archie udah, Dewa Harta belum. Oke. Dewa juga masih uptrend. Dewa masih uptrend. Nah ini seperti yang saya bilang, view lama nih. Breakout, konsolidasi, ke atas. Masih uptrend juga. Selama tidak di bawah 286, masih aman. Kalau besok merah gimana Bang? Ya aman aja ya kan. Yang bahaya itu kalau dia breakdown 286 itu aja. Jangan khawatir market merah sesaat gitu kan. Semoga aja Senin, besoknya Selasa langsung hijau royo ya kan. Itu aja kita doakan baik-baik aja market ya kan. Senin aja lah merah, besok kan terus Selasa, Rebo, hijau royo ya kan. Harta juga masih uptrend, tapi kalau dikasih sih nggak nolak ya di bawah 1.940 itu menarik. Saham-saham emas itu menarik kalau market koreksi ya, karena ada view emasnya masih gold ATH ya. Situasi politik global yang kurang kondusif, pasti orang masih akan negara-negara berbondong emas. Sekarang juga emas langka. Kemarin saya mau beli hari Jumat ya. Saya ke butik gerai lagi nambah tuh. Nggak ada emas fisik. Udah langka ini. Disembunyiin sama mafia-mafia emas fisik ini. Bisa-bisanya. Emas langka ya kan. Emas-emas fisik tuh. Yang emas antam tuh 10 gram, 50 gram habis kemarin. Udah CNKO, DWGL. Oke kita lihat. CNKO, DWGL. Oke 8 menit lagi ya. Extra time 30 menit tadi. Oke pertanyaan masih banyak nih. Ntar next week aja lah ya saya bahas sekali lagi. CNKO masih konsolidasi aja, belum ada sentimen lagi. Masih sama ya bergeraknya di sini aja seperti view minggu lalu 108 uji resisten terdekatnya. Kemudian DWGL masih uptrend, mungkin akan uji coba resist lagi 900 san-nya ya gitu. DWGL Mina. Apakah besok dia akan digoreng-goreng juga di soal kuatnya? Oh, udah masih ini ya, masih trend up. Masih uptrend Minasan, tapi dia kemarin belum berhasil untuk breakout 254-nya. Tapi so far secara struktur uptrend ya. Kalau merah dikit sih wajar aja ya. Kan justru peluang kalau misalkan merah-merah ya. Masih dijaga ini sama kayak Bufa, Happy Hapsoro. Minasan, MBMA udah, Inet belum. Emas udah, Bumi udah, koin udah, MBMA udah, Inet belum. Inet juga masih dijaga, dia masih ada ini apa namanya sentimen juga ya. Dia sih market maker satu market maker sama WiFi ya. Itu dia masih oke lah. Dia kalau misalkan masih di 260 70 itu area akumulasinya. Nextnya sih ke 300-an di uji cobanya. AMMN belum ya. ADI udah, ntar tonton ulang. AMMN masih sama resisten 7650-nya ini masih belum berhasil di breakout ya. Itu yang akan dicoba mungkin bisa aja melawan arus dia ya. Gitu. ADI udah, Harum Pegio belum. Oke, Harum juga masih ada sentimen untuk baterai listrik yang dapat proyek dari LG kalau nggak salah. Ini kalau masuk ke demand areanya sih oke aja ya. Nih selama tidak di bawah 1150 masih oke. Paling mungkin koreksi sehat aja mengikuti kondisi market. Kemudian Pegio terdekat 1535 1600 lah ya dapat resistnya. Atla ini juga suka dadakan ya melawan arus. Biasanya kalau market merah, Atla BSBK itu suka digoreng dadakan ya sama big player. Nah, ini Atla dia selama tidak di bawah 74 sih suka dadakan digoreng ke 80-an. Kan emang dia gitu Atla.
SMDR udah tadi, udah SMDR. Bupa udah, mungkin kalau kuat mungkin besok arah. Karena dia masuk FCA 7 hari. Asri belum. Oke, Asri belum. Oke, masih 6 menit lagi ya. Gokil. Masih pertanyaannya banyak sekali. Minum minum dikit dulu ya. Wah, lumayan juga ini ya. Komat kamit mulut ini. Oke, Asri masih konsolidasi sama seperti minggu lalu. Dia kalau masih belum bertahan di atas 176, masih belum banyak bergerakan. Tapi kalau misalkan skenario-nya breakout 176, mungkin 180 sampai 185 akan dia dicoba. Itu dia Asri gula, Molly. Oke, gulali ya, gulali. Kita lihat gula. Gula, wah gokil gula arah, gelok ya. Arah biasanya dia kalau arah besoknya gap up naik ya. Kalau historinya habis itu turun, mungkin masih akan naik dulu 4 berapa 40 berarti 450 470 gitu aja ya. Buat copet aja sih dia. Soalnya dia kalau arah besoknya gap up habis itu mungkin kempes biasanya gitu, tapi lihat aja posisi support bid overnya. Molly, tiba-tiba gula arah ya. Molly, wah Molly juga ini ada apa nih ya? Tiba-tiba digoreng 3 hari, gokil. 3 hari geluk ya. Naiknya 50%, saya juga nggak merhatiin saham apa ini ya, Molly ini. Madusari Murni, sektor consumer kayaknya. Madusari Murni, nah ini yang suka-suka melawan arus indeks ya. Terdekat sih dia kalau breakout 370 mungkin 400 bisa ya. Suka melawan arus indeks nih 3 hari. Oh bahkan dia kemarin waktu indeksnya merah 1% ya 8 Oktober malah arah ini nih. Tipikal-tipikal saham-saham lapis 3 suka melawan arus. Gokil Pak Vincent nih, tahu aja Molly dia nih. Bagus Molly ini. Saya nggak tahu ya Molly. Oke, WIRG belum? Iya belum, nanti kita bahaskan sabar ya. Saya lihat dulu BPT udah, Sesia udah dibahas, Bumi udah, nanti tonton ulang, Saratoga belum, Puan tapi ya udah, Saratoga belum. MHKI udah, ntar tonton ulang aja ya. Di YouTube ntar saya upload malam ini nih. Saratoga belum ada sentimen juga ya. Saratoga nih Pak Sandiaga Uno lagi nggak fokus kayaknya ya, lagi banyak fokus politik ya, kemarin politiknya kalah lagi ya nih, aduh udah terlalu diurus nih Saratoganya nih. Saratoga masih belum banyak pergerakan karena dia tidak stabil di atas MA 200-nya. Dia kalau belum stabil di atas 1800-annya masih kurang, mungkin dia akan masih uji support di 1700-annya lagi ya, 1750 70. Selama dia tidak di bawah 1740 masih oke aja, mungkin akan ada take bone lah ke 1800-an. Tapi memang secara sentimen belum ada sentimen, jujur ya. Sandiaga Uno ini belum ada sentimen ya. Saratoga. Bumi udah tadi, udah MHKI udah, WIRG belum. Oke, WIRG. WIRG juga nunggu, kalau dari rumor yang saya dapat nunggu ada pembeli siaga ya. Karena emang ownernya lagi nyari investor untuk take over beberapa barangnya yang tahu ya saya. Tapi kalau kita bicara secara chart, WIRG memang dia 120 kemarin tuh dijaga support ya. Nah ini nextnya sih kalau dia bisa melawan arus, dia akan uji lagi support 143-nya. 143-nya itu dia. Nggak keluar suaranya, udah keluar banget. Ini MMN udah, aman, suara aman. Inet udah tadi dibahas, SMDR udah, Suri. SMDR udah nggak berarti? Oh ya udah. Seingat saya udah ya. Oh ya udah. Suri. Sahamnya mati suri, sahamnya juga masih mati suri, belum kemana-mana, suri tauladan ya. Suri masih belum banyak pergerakan karena apa? Karena masih di bawah MA20-nya ya. Nah, ini MA20-nya di 122. Mungkin masih akan uji coba lagi 118-nya. Selama dia belum breakout 122, mungkin masih konsolidasi kayaknya seminggu ke depan di sini. Itu area krusialnya Suri. Pesap udah dibahas tadi. CTRA belum. Oke, CTRA belum. Gokil masih sisa 3 menit lagi, yuk. Saya percepat ya, gokil. Masih ada 30 chat. CTRA dia masih belum ada sentimen sektor properti-propertian ya. CTRA, CMRA masih belum banyak, cuma yang gerak itu CBDK, PANI, Polu itu aja properti yang setahu saya masih gerak ya. Kalau yang lainnya CTRA, CMRA itu nggak terlalu banyak sentimennya karena bukan konglod ya. Gitu, terdekat sih CTRA ini masih sama karena dia di bawah MA20, MA 200-nya 930 940 masih kurang momentumnya gitu ya. CTRA, MTEK udah MTEK udah dibahas, MTEK udah 3 kali Pak Diego. Doa tergantung amal ibadah Bang, iya siap. Samudra udah MTEK gokil, udah Bang Diego dibahaskan tadi, udah sampai 8 kali nge-spam nih. Masih nggak ada suaranya Bang, wah gila, ini 1 jam lebih setengah bilang nggak ada suara. Jangan gitu dong. Keluar masuk, NRCA belum, Toba. Oke, Toba. NRCA belum, Toba udah. NRCA mah udah tadi ya, aduh udah deh. Masih belum kemana-mana. Dia kalau yang penting jangan bawah 855 aja, masih belum ada sentimen, masih kurang di
MA20-nya breakout 955, udah berarti tadi ya. Nobu belum. Mungkin di tempat saya gangguan nih. Waduh, iya nggak apa-apa lah kalau cuma satu dua orang ya. Jangan sampai semuanya nggak dengar suara saya 1 jam setengah ini kalau nggak ada suara gawat. Kacau. Nanti di YouTube dengar suara kayak top apa namanya ini ya kayak drama-drama apa namanya Topami apa lupa saya. Itu ya yang pakai nggak ada suara itu ya. Oke. Nobu masih di atas MA20-nya, masih oke. Terdekatnya harus lewat 570, 580. Topamim ya. Topamim lupa saya namanya. Mungkin di tempat saya gangguan nih ya, sorry ya Bang Andre ya, mungkin ada gangguan di tempatnya SMDR, udah CBDK, udah Cuan, udah BGTG, udah Tepia, udah Bird yang belum, BPT udah. Nanti tonton ulang di YouTube ya, tonton ulang terus saya upload, udah saya rekam tadi. Bluebird, masih oke di atas MA20-nya, resisten terdekatnya 1875 sampai 1900. Oke nih nampaknya udah cukup waktunya ya, PNBN udah, HGI belum. Ya. Belum ada di YouTube karena kita extra time. 30 menit pertanyaan seperti running trade soalnya ya. Ini saya terakhir ya. PNBN, HGEI, PNBN belum ada sentimen ya. Setahu saya apa namanya panin grup jadi dihindari dulu aja. PNBN, CFIN, PNLF belum ada sentimen dari panin. Biasanya kalau belum ada sentimen rugi waktu aja. Mending yang konglo-konglo lagi gerak aja kalau mau cepat berkembang. Itu PNBN masih sama, dia buat new low terus di bawah MA20-nya. Masih kurang sentimen mungkin skenario buruknya set way aja ya sampai akhir Oktober. Rugi waktu aja paling. Itu aja HGEI terus. HGEI. HGEI terdekatnya sih ke 176 masih di atas MA20 masih oke lah 176 180 lah diuji coba ke depan. Patrick kembali ke Bikini Batam, Sumarekon belum ya, SMRA, Inet udah, Nobu udah. Oke, terakhir ya SMRA sama ya view saya juga seperti yang saya bilang tuh kan, masih di bawah. Pokoknya selain CBDK, Pani sama Polu, properti belum ada pergerakan yang lainnya. Masih pasti rugi waktu, bahkan rugi ini aja sahamnya ya gitu. Karena masih downtrend di bawah MA20, MA200-nya gitu. Ya, waspadai aja ya, jangan sampai dia ke 380-an. Itu aja. Esta, udah nggak sih terakhir ya? Gokil ini extra time lagi kah kita? Esta dia kemarin ARA ya? Esta kalau nggak salah kapan nih? Oh dia open FCA kalau nggak salah ya. Ini kayaknya open suspend ya. Masuk FCA kalau dia misal masih FCA mungkin dia masih ARA. Oke udah ya, Inet Nobu udah. Nanti tinggal tonton ulang di YouTube. Inet masih oke. Ikuti ini gimana bang? Langsung aja hubungi admin aja ya. Finalisasi besok yang topiknya mana bang Mimin? Gold sama Konglo gitu aja gampangnya. WIRG udah, Molly arah etanol, oh itu wah keren ini ya Pak Vincent, bagus Mollynya arah etanol bang karena komposisi bensin mau di up 80%, bagus. WIRG katanya sih afiliasinya ini ya apa namanya anak usahanya ya, tapi masih belum jelas sih, belum jelas rumor yang itu masih belum ada afiliasi Pak Hasim, cuma rumor yang saya dengar sih anak usahanya di bawah Pak Hasim ya, tapi masih belum pasti. Itu benar, WIRG supirnya kabur, masih belum pada sentimen, dia paling trading pendek aja. Soalnya belum ada data pastinya. PACK, MPPA, wah banyak. ISG, ada 100 saham, enggak sampai subuh bang, enggak bisa bang. Saya butuh istirahat bang, besok mau tempur market. Udah cukup dulu ya malam ini. Udah cukup, udah tadi dibahas, nanti tonton ulang aja. Ya saham-saham ini. Takut bang nanti dihujat apa nih. Doa yang belum punya barang kayak saya bang, gitu. Terakhir ya Pak Andre ya, RMKE RTX ini gokil ya extra time-nya ini ya. Ini lumayan juga RMKE. Wah, RMKE masih uptrend banget. Gila nih saham ya. Ada apa dia ini? Saya juga nggak pernah lihat ya RMKE. Gokil ini. Tapi kayaknya suspend ya. Suspend ya. Masih suspend kayaknya, tapi sih masih gelo ini saham ya. Gokil nih, nggak banyak dibicarakan influencer publik ini. Tiba-tiba beger aja dia. Kurang dari sebulan. RMKE Energi saya sih belum lihat story-nya ya. Karena saya emang jarang trade di sini dia. Mungkin arah-arahnya sih 2.600, 2.800 lah bisa. Mungkin 3.000 kalau dia kuat masih uptrend. Itu aja ya. RTX terakhir, pokoknya sih watchlistnya gampang aja saham-saham OMPP sama emas. Itu aja kalau besok, kalau merah market ya. Kalau yang scalping ya pilih yang hijau dan rame aja. Pasti ada gorengan-gorengan yang lawan arus. Nggak mungkin semuanya merah 900 saham. Pasti ada 50 saham yang hijau juga ya kan. RTX, wah ini gorengannya biasa digoreng sama sebelah ini ya. Dan kawan-kawan. RTX tuh kan dia pasti ini ya langsung didam itu. Ini sih agak terlalu bahaya ya. ARA besoknya didam, ARA besok didam. Mungkin masih akan uji supa 184. Itu paling ya. Oke itu aja ya. Teman-teman bisa dipantau. Benar Pak Vincent bisa untuk ini
Oke, udah dibahas. Kopi Bang, wah ngantuk kita ini Bang. Terakhir dah ini nih ya, biar sah ya. MPPA PEC ini, wah ini terakhir nih, terakhir banget nih, super terakhir nih. Jangan ditambah-tambah ya. PACK masih sideways, belum ada pergerakan, nunggu OWK-nya dulu. Kemudian terakhir MPPA nih udah terakhir banget nih, udah semua saya bahas kan nih. Gila nggak nih extra time nih 1,5 jam nih. MPPA mungkin dia juga bisa melawan arus ya, karena lapis 3 mungkin dia bisa aja dia hijau besok ya, arahnya 7980-an. Oke, paling itu saja untuk malam ini ya. Bisa extra time-nya udah cukup ini. Sama-sama semoga besok merah menjadi peluang ya, bukan merah duka tapi peluang untuk nanti Selasa Rabu hijau pekat. Semoga aja kita doakan yang terbaik aja ya buat ISG melawan arus dan koreksi wajar aja lah gitu. Terima kasih semuanya, sampai jumpa dan salam cuan.